Jadi grup suruh dulu. Ibu kan di setel sama ibu juga. Boleh, boleh Pak, untuk sudah. Tapi kan kita belum disetting sini. Belum jadi diubah saya pun di kinerja saya malah saya kelas sekarang SMA 12 sama SMA 3. Ya, mohon saling menginformasikan ke sekolah-sekolah tetangganya yang terdekat agar segera masuk ruang Zoom. Udah bisa. Kacang itu ya. Bu, Udah. Pak Kabit, kita mau. Oh, Pas nggak lama ya. Nggak lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK, Bapak Kepala Bidang GTK, para Kacapdin seluruh Aceh, Bapak dan Ibu, para kepala sekolah, dan semua guru bimbingan konseling yang sudah berhadir di ruangan Zoom ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk duduk bersama dalam rangka mempersiapkan peserta didik kita untuk mempersiapkan diri mengikuti SNBT yang tidak lama lagi akan segera digelar. Oleh karena itu, pada hari ini kita duduk bersama untuk mencari dan membicarakan hal-hal bagaimana peserta didik kita mempersiapkan diri untuk kegiatan tersebut. Baik, untuk kita mulai acara ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Mari sama-sama kita dengarkan penyampaian program UTBK tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK kepada Pak John Abdi. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting ini. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat yang telah membawa kita dari alam jahiliyah
ke alam Islamiyah yang terang-terang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang saya hormati Bapak Kabid Guru dan Tenaga Pendidikan, kemudian yang kami hormati Bapak-Bapak Kacabdin di seluruh Aceh, yang kami hormati teman-teman kami yang ada di lingkungan di bidang SMA, kemudian terkhusus hari ini juga hadir bersama kita Pak Hendra Saputra, Pak Dr. Hendra yang mungkin hari ini akan memandu kita dalam dalam hal terkait bagaimana idealnya anak-anak itu ketika akan mempersiapkan diri untuk SNBT. Beliau adalah tenaga ahli di Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian terkhusus pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru BK yang ada di sekolah-sekolah yang hari ini sudah bergabung bersama kami, dan kami berharap tetap stay di depan kamera ya, karena ada banyak hal penting yang akan kita dengarkan untuk anak-anak kita pada kesempatan hari ini. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait tentang persiapan SNBT, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini adalah langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan dalam persiapan SNBT ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami berpikir bahwa kita harus sama gerak ya, sama-sama bergerak untuk membuat persiapan-persiapan yang lebih detail, karena Pak Kadis berharap pada tahun 2027 kita bisa menembus 10 besar nasional, Bapak sekalian ya, di antara sekolah-sekolah kita yang ada di Aceh. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita melakukan uji coba untuk beberapa sekolah. Ada 42 sekolah yang kami undang ke ke Banda Aceh waktu itu ya. Jadi dari 42 sekolah itu kemudian kita lakukan semacam uji semacam uji ya, soal-soal tryout setelah SNBT, di mana di depan Bapak Ibu sekalian sudah kita lihat ini adalah hasilnya. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kita yang ada di sekolah memahami bahwa ada 7 kompetensi yang diujikan di UTBK mulai beberapa tahun terakhir, Bapak Ibu ya. Ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, pemahaman bacaan dan menulis, kemudian penalaran matematika, penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada pengetahuan kuantitatif. Jadi ada 2 materi secara di provinsi yang masih sangat rendah, yaitu penalaran matematik dan pengetahuan kuantitatif, Bapak sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal-soal yang ada di UTBK sangat berbeda dengan soal-soal ketika UMPTN dulu, Bapak sekalian. Sangat berbeda. Sebagai contoh, mungkin saya akan mengambil dua kompetensi yang diuji ini yang terendah, Bapak sekalian. Ini adalah kompetensi yang pertama, Bapak ya, yaitu berkaitan dengan penalaran matematika, Bapak sekalian. Ya, soal-soalnya umumnya soal-soal bernuansa literasi numerasi. Ya, dan capaian anak-anak kita dalam hal ini sangat rendah. Jadi dalam skala 100 anak-anak kita hanya mencapai skor sekitar 20-an, Bapak Ibu ya. Jadi sangat rendah sekali. Hanya mencapai 1/5 dari kompetensi yang harusnya dia kuasai. Kemudian ini berikutnya adalah soal yang berkaitan dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi ini model soalnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat soal ini kesannya sukar, Bapak sekalian, karena mungkin memikirkan satu bilangan. Jadi 4 bilangan bilangan 4 angka 0A 094 kurang dari 6.000, jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A berapa? Jadi kalau anak-anak mungkin tidak memahami konsep pembagian, ini akan sulit. Kalau kita pikir ini adalah hal yang sederhana di pembagian, ya. Tapi kalau anak-anak kita nggak paham bagaimana ciri-ciri pembagian, sifat-sifat pembagian, ini akan sulit. Kebetulan saya guru matematika, ini mungkin kalau secara matematika angka A ini nggak boleh lebih dari 6, Bapak Ibu ya.
maka angka yang paling mungkin 5 ke bawah. Logikanya kalau secara matematika bilangan yang habis dibagi 3, maka angka-angkanya juga harus habis dibagi 3. Jadi logikanya maka kalau kita tambahkan semua angka-angka di sini 9 tambah 4 13. 13 itu kalau dibagi 3 bersisa 1, maka angka di depan harus 3. Kenapa? Karena 3 habis dibagi 3. Nah, cuma masalahnya anak-anak kita mampu nggak memahami sifat-sifat pembagian ini adalah materi SD. Tapi anak-anak kita berada di SMA dan dia mungkin sudah melupakan. Jadi trik-trik seperti ini juga harus disampaikan oleh guru di sekolah, Bapak Ibu ya. Ini dasar sekali memang. Ini juga masih rendah dikuasai anak-anak kita, hanya sekitar 21% menguasai kompetensi anak-anak kita untuk materi soal pengetahuan kuantitatif secara provinsi. Jadi kami di Dinas Pendidikan Aceh juga sudah merancang Bapak Ibu ya beberapa rencana kerja kita dalam menghadapi SNBT 2025, diantaranya kita membagikan hasil simulasi SNBT ke Capdin atau sekolah yang 42 itu yang kita ujikan, hasil analisisnya sudah kami share ke sekolah, ya sudah didapatkan oleh sekolah, dan ini memang beragam Bapak Ibu ya, beragam hasilnya. Sekolah-sekolah yang mungkin ada yang hasilnya baik, tapi hampir semua sekolah tidak ada yang mencapai 50% Bapak Ibu, baik di kota maupun di desa, semuanya secara rata-rata skornya itu masih rendah Bapak Ibu. Walaupun kalau individu ada yang sudah mulai menunjukkan hasil yang bagus Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga sedang akan melakukan analisis, walaupun di hasil itu ada analisis butir soal, tapi kami masih agak meragukan. Kami sedang mencari alternatif lain untuk melakukan analisis agar soal-soal yang sudah bagus itu kita kumpulkan, itu akan menjadi bank soal Dinas Pendidikan Aceh yang akan kita sebar ke seluruh provinsi Bapak Ibu ya, seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Walaupun kami juga sudah menyebarkan soal-soal itu yang kami pikir bahwa itu bisa menjadi alternatif bagi sekolah untuk membiasakan anak-anak kita berhadapan dengan soal-soal setara SNBT. Kemudian kita juga bersinergi dengan bidang GTK Bapak Ibu ya. Bidang GTK akan merancang strategi penguatan materi SNBT kepada guru nanti Bapak. Jadi kami di bidang SMA kita sasar ke anak, sementara GTK itu akan menyasar ke gurunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Juknis sudah juga kita susun Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti mungkin kita menunggu tanda tangan Pak Kadis yang dalam waktu dekat ini akan kita Bapak Ibu sekalian akan kita mungkin sahkan Bapak Ibu ya, kita akan minta Pak Kadis dalam hal ini. Kemudian juga kami merencanakan untuk mempersiapkan tryout Bapak Ibu ya di dua kali Bapak Ibu ya, 2 kali rencananya. Dan kami berharap bahwa 2 kali yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh ini tidak hanya menjadi agenda sekolah, bukan cuma ini agenda sekolah, sekolah juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan tryout. Hari ini SWA masih mengakomodir bila anak-anak ingin melakukan tryout secara mandiri, kapan saja, di mana saja. Ya mungkin juga saya pikir Mentuhan Anggur juga menyediakan fasilitas yang sama untuk melaksanakan tryout secara mandiri. Berikutnya, penguatan siswa terkait materi SNBT juga pikir saya suatu hal yang perlu kita lakukan dengan segera Bapak Ibu sekalian. Mengenai hal-hal yang bisa kita lakukan nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan tentang struktur kurikulum yang ada, apa memungkinkan tidak ini kita manfaatkan untuk persiapan SNBT di sekolah Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa apa yang kami lakukan di Dinas Pendidikan Aceh ini juga disahuti oleh sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya melihat bahwa ada cabang-cabang dinas sudah melakukan persiapan juga, melakukan tryout juga. Namun harapannya ketika pelaksanaan tryout dilakukan di Dinas Pendidikan Aceh, semua ikut Bapak sekalian. Dan bahkan tahun lalu kita juga 2 tahun terakhir Bapak Ibu kita menggandeng juga Kemenak bahwa Aceh ini bukan cuma Dinas Pendidikan, tapi madrasah juga menjadi bagian dari kita, dan kita mengajak mereka juga untuk melakukan hal yang sama Bapak Ibu, karena yang akan muncul adalah Acehnya, bukan Dinas Pendidikannya. Jadi kita berharap program yang kita lakukan itu mulai dari bimbingan, bukan cuma tes dan tes lagi Bapak Ibu. Tapi ada program bimbingan tahap 1, kita berharap sekolah mulai melaksanakannya di Februari, di awal Februari sampai akhir Februari, pertengahan Februari itu laksanakan bimbingan. Kemudian setelah kita bimbing, kita laksanakan tryout Bapak sekalian ya. Kita laksanakan tryout di minggu ketiga bulan Februari itu setelah anak-anak mendapat bimbingan, kemudian hasilnya akan kita evaluasi ya. Hasilnya akan kita evaluasi, soal-soal yang bagus akan kita masukkan ke dalam bank soal kita. Kemudian soal-soal yang tidak bagus apakah kita revisi atau kita buang. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi tahap berikutnya untuk
program bimbingan tahap 2 di 24 Februari sampai 22 Maret 2025. Kemudian setelah itu di minggu kedua April, Bapak Ibu ya, kita melaksanakan lagi tryout yang kedua di tingkat provinsi. Jadi ini adalah agenda-agenda yang sudah kami coba agendakan dan kita berharap ini kita bisa laksanakan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Muncul pertanyaan, Bapak Ibu sekalian ya, pasti muncul pertanyaan di kita, Pak, bagaimana kita melaksanakan pembimbingan? Apakah sore hari ataukah mungkin ada alternatif lain? Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat kurikulum, struktur kurikulum yang ada di kita bisa melakukan rekayasa kurikulum kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu melihat baik-baik bahwa pendidikan Pancasila itu di kelas 12 hanya diajarkan selama 48 jam, Bapak Ibu ya. 48 jam itu kalau kita bagi 24 minggu. Sementara kita punya 32 minggu, Bapak Ibu. Ya, 32 minggu. Jadi demikian juga dengan seni budaya, Bapak Ibu. Seni budaya atau prakarya. Seni budaya, prakarya nggak masuk, Bapak Ibu ya. Seni budaya juga 24 minggu, kemudian sejarah juga 24 minggu, sementara kita punya 32 minggu untuk pembelajaran, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi logikanya setelah minggu ke-24 atau minggu ke-25 dan seterusnya, pendidikan Pancasila ini, guru pendidikan Pancasila, guru seni dan guru sejarah tidak perlu masuk kelas lagi harusnya. Tapi yang kita lakukan selama ini, guru seni dan guru pendidikan Pancasila itu masuk kelas. Nah, sementara jamnya digunakan untuk apa? Untuk keperluan proyek, Bapak Ustaz. Nah, tapi dalam perjalanan praktek kita yang kita lakukan selama ini, guru seni, guru pendidikan Pancasila, guru sejarah tetap mengajar sampai akhir semester. Nah, jadi ini bisa disikapi, Bapak Ibu. Jam pendidikan Pancasila, seni budaya dan sejarah ini bisa kita manfaatkan, ada 6 jam seminggu yang kita bisa manfaatkan untuk kegiatan SNBT, Bapak Ibu ya, persiapan SNBT. Kalau kita lihat apakah ini melanggar aturan? Enggak. Selama ini juga kita langgar. Kenapa kita langgar? Karena pendidikan Pancasila diajarkan sampai akhir semester, padahal haknya itu hanya sampai 20 di semester kedua, gitu ya. Ya seluruhnya Bapak ya, selama 1 tahun itu 24 minggu yang harusnya diajarkan. Jadi kami berharap jam-jam ini itu bisa dialokasikan waktunya. Berarti kalau kita punya 6 seminggu, maka 6 jam dikali dengan 8 Bapak Ibu ya. Tadi ada 8 minggu, lumayan juga Bapak Ibu ya jamnya. Kemudian mungkin juga bisa disikapi dengan itu bisa dilaksanakan pagi hari Bapak Ibu. Ya, bisa dilaksanakan pagi hari juga dimungkinkan kalau memang di sore hari juga dimungkinkan. Tapi juga kita mempertimbangkan juga bahwa tidak setiap daerah itu bisa melaksanakan pembelajaran di sore hari Bapak Ibu ya. Karena setiap daerah itu punya kekhususan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak kita tidak mengganggu jam pelajaran lain, tapi kita bisa memanfaatkan ini untuk persiapan SNBT. Jadi harapan kami beberapa hal yang memang kita bisa lakukan. Oh mungkin juga Bapak Ibu, kami mungkin tidak akan membuat ini dalam surat Bapak Ibu ya, karena kita khawatir Bapak Ibu sekalian ya, ini dianggap menyalahi aturan ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak ini hanya imbauan Bapak Ibu sekalian bahwa ada banyak jam, ada banyak rekayasa yang bisa kita lakukan tanpa mengganggu aktivitas yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Kita berharap Bapak Ibu sekalian lebih sering membaca aturan-aturan yang ada, struktur kurikulum ini, bahkan dari kelas 10 sudah ada jam-jam yang seperti ini yang bisa kita manfaatkan. Dari 36 minggu ternyata hanya 27 minggu guru pendidikan Pancasila mengajar di kelas harusnya. Tapi dalam prakteknya ternyata kita mengajar pendidikan Pancasila sampai akhir semester. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Karena apa? Mungkin kita jarang mengulik Bapak Ibu sekalian ya, jarang mengulik kurikulum, akhirnya kita melaksanakan pembelajaran yang sebenarnya bisa kita bisa sikapi dengan menambahkan muatan-muatan yang bisa membantu siswa dalam persiapan SNBT. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kita punya 7 kompetensi yang diujikan di SNBT. Harapannya Bapak Ibu ya, guru-guru ya yang memang mengajar di setiap jenjang itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat materi-materi yang 7 tadi itu, apa yang belum diajarkan di sekolah tapi ditanyakan di SNBT. Misalnya Bapak Ibu sekalian, di matematika itu ada penalaran matematika Bapak Ibu. Di penalaran matematika itu ada logika matematika. Logika matematika itu di kurikulum Merdeka nggak masuk, di kurikulum 2013 tidak masuk. Namun itu menjadi salah satu
materi uji di SNBT, sehingga itu mungkin bisa dimasukkan ke kurikulum kita Bapak Ibu ya, dalam mungkin materi tambahan Bapak sekalian. Jadi ada beberapa hal ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal lagi Bapak sekalian yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait tentang ini, kita bicara tentang SNBT, ini kan bicara tentang akhir dari sebuah proses pembelajaran. Tapi ada yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelum anak-anak berada di kelas 12, dia pernah berada di kelas 10. Ketika dia mau naik kelas 11, harusnya anak-anak sudah mapan dengan pilihan pelajarannya untuk melanjutkan perguruan tinggi. Sampai hari ini biasanya Bapak Ibu sekalian menjelang kenaikan kelas, baru anak-anak disibukkan dengan mungkin pemilihan mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu merujuk ke panduan-panduan yang ada, bahwa pemilihan mata pelajaran itu startnya itu harusnya di Juli Bapak Ibu. Ketika dia masuk di kelas 10, maka di Juli itu sosialisasi ke orang tua, di bulan Juli harusnya. Tapi sampai hari ini saya belum mendengar ada sekolah yang sudah melakukan sosialisasi pemilihan mata pelajaran Bapak sekalian. Yang terjadi selama ini adalah pemaketan mata pelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga sering didatangi orang tua yang protes, ada sekolah yang tidak meloloskan anaknya ke paketan Bapak Ibu ya, ke paketan. Jadi menariknya Bapak Ibu sekalian ya, pemerintah kita berusaha menghilangkan IPA IPS, tapi sekolah berusaha menunjukkan bahwa IPA IPS itu masih eksis. Misalnya Bapak Ibu ya, IPA itu sudah berganti dengan Saintek Bapak Ibu sekalian. Saintek itu IPA juga Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tidak dikenal di kementerian Bapak Ibu sekalian, tidak dikenal di aturan pendidikan kita, tapi kita munculkan itu. Kemudian berikutnya satu lagi, Soshum Bapak Ibu sekalian. Soshum itu IPS, muncul juga di kita Bapak sekalian. Atau dengan konotasi-konotasi lain yang ujung-ujungnya IPA IPS juga. Ya Bapak Ibu ya. Yang repotnya apa? Orang tua datang ke kami di Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang diperhatikan ketika anak-anak milih pilihan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Pertama, ada minat, bakat, kemampuan. Jadi kalau anak nggak minat, dipaksa Bapak Ibu sekalian untuk berada di pelajaran itu juga riskan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saran kami pemilihan mata pelajaran itu kalau bisa Bapak Ibu sekalian, ya, memang berdasarkan minat anak, ya, berdasarkan pilihan anak, tentu dengan kondisi Bapak Ibu ya, fasilitas yang tersedia di sekolah. Nggak mungkin anak-anak milih biologi semua, maka dibatasilah Bapak Ibu sekalian ya, dibatasilah. Tentu dengan guru yang ada, maka kelas biologi yang bisa dibuka sekian kelas. Saya rasa itu akan lebih bijak Bapak sekalian. Jadi ketika anak-anak memilih sendiri pelajarannya, maka dia akan nyaman dengan apa yang dipilih. Ya Bapak Ibu, saya pernah menemukan satu kali Bapak Ibu ketika di zaman-zaman ada yang namanya lintas minat Bapak Ibu sekalian. Jadi ada seorang guru fisika datang ke saya, protes gitu. Kenapa? Karena ketika pelajaran fisika di kelas IPS, siswa tidur di kelas. Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ketika pelajaran fisika itu ada di kelas IPS, muncul pertanyaan, itu keperluannya untuk siapa? Untuk guru kah atau untuk siswa? Nah, jadi masalahnya ada di guru sebenarnya, karena guru ingin dapat sertifikasi, maka dia mendapatkan pelajaran fisika di kelas IPS. Yang dia lakukan bukan mengajar fisika seperti mengajar di IPA, tapi tentu dia akan menggunakan kemampuannya untuk membuat anak-anak nyaman belajar fisika dengan konteks yang berbeda dengan ketika anak-anak diajarkan di IPS. Jadi harapannya begitu Bapak sekalian. Saya pernah punya pengalaman ketika tahun 2023 yang lalu, saya melakukan supervisi ke SMA 6 Serang Bapak Ibu di Banten. Jadi ada satu sekolah di 6 Serang itu, SMA 6 Serang Bapak Ibu ya, SMA 6 Serang. Mereka jumlah siswanya 1.300, satu jenjangnya lebih 400, dan sudah melakukan pemilihan mata pelajaran yang kembali ke siswa yang memilih, dan mereka menyediakan fasilitas pilihan itu dengan mungkin tidak semua moving class. Jadi ada 2 hari atau 3 hari yang moving class. Sisanya anak-anak di kelas tetap Bapak. Nah, jadi itu sangat mungkin dilakukan. Jadi kalau kita bilang bahwa kami nggak mungkin mengelola ini karena terlalu banyak, itu masalah kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita tidak mau itu menjadi masalah kita, nanti akan menjadi masalah anak. Nah, ini kembali ke kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau repot, maka kita akan direpotkan oleh orang tua siswa. Kenapa? Orang tua nggak mau anaknya ditempatkan di kelas yang kita inginkan Bapak Ibu. Tapi ketika anak-anak memilih pilihan pelajaran dengan sukarela, mungkin itu nggak menjadi hal yang sulit Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh, kami di SMA 2 Banda Aceh pada beberapa waktu yang lalu sudah mencoba itu Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak menghadapi orang tua yang protes anak-anaknya milih pelajaran ini itu. Kenapa? Karena memang semuanya datang dari anak. Tapi kalau kita berusaha untuk memaket-maketkan lagi, saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, ini akan menyulitkan kita semua.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya coba mengumpulkan file-file itu dalam sebuah aplikasi Bapak Ibu ya, aplikasi yang di microsite yang saya sudah bangun. Nanti Bapak sekalian yang ingin mungkin melakukan pemilihan mata pelajaran melalui aplikasi yang terkoneksi Dapodik, itu saya ada tautkan juga Bapak Ibu ya, tautkan juga untuk bisa mendapatkan aplikasi yang terkoneksi Dapodik itu di microsite yang saya buat tadi ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin materi tentang pemilihan mata pelajaran juga ada di situ. Kemudian materi-materi SNBT juga kami sudah siapkan di situ, Bapak Ustaz. Nanti akan saya share di kolom chat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awalan buat kita semua Bapak Ibu untuk mungkin menatap ke depan Bapak Ibu ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru BK yang menjadi ujung tombak Bapak Ibu ya untuk anak-anak kita ke depan, bahwa pemilihan mata pelajaran kita start paling telat Januari ini Bapak Ibu ya. Mulai dari sosialisasi, kemudian mungkin penjajakan bakat minat anak, coba dipelajari panduan-panduan yang ada di microsite yang saya bagi tadi. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, tolonglah Bapak Ibu ketika ada hal yang memang beragukan, kita diskusi Bapak Ibu sekalian. Jangan menyimpan sendiri, jangan mengambil tindakan-tindakan sendiri yang mungkin Bapak Ibu ya, kadangkala kalau kita berpikir sendiri, ada hal yang bisa kita pikirkan bersama, itu akan lebih baik Bapak Ibu sekalian. Saya rasa dari saya demikian. Nanti mungkin setelah ini kami mohon kepada Bapak Kadis untuk menyampaikan beberapa hal untuk motivasi bagi teman-teman yang ada di sekolah. Saya rasa demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Beberapa penjelasan yang sangat jelas, baik ada jam-jam yang sebelumnya belum efektif, mungkin ke depan kita akan gunakan jam-jam tersebut dengan efektif. Baik, berikutnya sambutan dan pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Pak Kadis, Pak Kadis. Baik, Pak Kadis sudah hadir. Tadi udah. Kalau dia ada agenda kerjaan yang memakan. Iya. Oh, Pak Kadis masih ini kan? Masih, baik, coba di Siapa namanya Bapak Kohos juga bisa langsung. Bapak Kadis ini saya tahu. Speak ya, kayaknya nama beliau. Speak ya. coba ya. Pak, namanya apa Pak? Telepon. Kepala Dinas. Kepala Dinas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pak John, Pak Zulbahri, dan juga Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah, para Kacamdin yang hadir pada hari ini. Hari ini tentunya kita mulai untuk berkoordinasi, menyatukan langkah, ya, menyatukan tujuan untuk menyambut satu kegiatan yang sangat penting, ya, yang menampilkan ataupun membuktikan daripada outcome ataupun keluaran upaya kita bersama selama kita mendidik anak 3 tahun, ya. Karena di akhir April maupun di awal Mei nanti akan ada seleksi nasional berbasis tes yang merupakan pintu masuk anak-anak kita ke tahapan berikutnya.
pendidikan menengah ya, menengah dan juga SLB, walaupun SLB saya kira tidak terlalu relevan dengan SNBT karena SLB ini tujuannya adalah kemandirian daripada peserta didik kita. Namun untuk siswa SMA dan siswa SMK, salah satu jalan masa depan mereka adalah mengikuti kuliah ya, dan diterima tidak diterimanya kuliah terutama di perguruan tinggi favorit itu adalah melalui salah satunya adalah jalan SNBT karena SMBP itu kan sudah dilakukan ya, dan saya kira untuk SNBP ini prosesnya sudah selesai dalam artian siswa akan dinilai dari perjalanan selama 3 tahun. Jadi sehingga persiapan kita paling hanya untuk bagaimana mengupload data-data kita ini ke dalam sistem PDSS ataupun SIS SNBP. Nah, hari ini kita akan fokus pada SNBT. Waktu kita tinggal 2 bulan atau 3 bulan lagi. Nah, karena itu kita perlu ada gerakan bersama dan juga kita perlu melakukan assessment sampai mana pencapaian daripada murid-murid kita. Kita yakin bersama ya bahwa kita ingin semua anak-anak kita ini mempunyai nilai yang tinggi di SNBT. Kenapa? Karena SNBT ini juga ukuran daripada keberhasilan kita sebagai pendidik ya. Kenapa? Karena SNBT ini diujikan dengan seluruh sekolah ataupun siswa se-Indonesia. Jadi standarnya sama, sehingga kalau kita bisa mendapatkan nilai, itu kita bisa diukur keberhasilan kita relatif dengan provinsi ataupun sekolah-sekolah lainnya yang ada di Indonesia. Kalau kita terlalu rendah, berarti keberhasilan pendidikan Aceh itu dipertanyakan ya, karena soalnya itu adalah apple to apple. Nah, untuk itu karena kita punya target ya, punya mimpi bahwa Aceh ini bisa menjadi daerah yang mempunyai kualitas pendidikan salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan di 2027 kita berusaha untuk menjadi 10 besar di Indonesia. Tentunya kita perlu ada persiapan mulai dari Ini, Pak. tahun ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah melakukan banyak hal. Dan untuk mencapai nilai SNBT UTBK yang tinggi, itu tentunya tidak bisa dilakukan secara berkesendirian ya. Tidak hanya bebannya diberikan kepada sekolah, ke siswa, tapi juga Dinas Pendidikan perlu mengkoordinasi, memaduserasikan semua sumber daya yang ada ya. Karena itu pada hari ini mungkin kita akan mulai berbicara, mulai menyampaikan bahwa nanti setelah saya memberikan sambutan ya, tadi Pak John sudah memberikan sekilas apa yang akan kita lakukan, ada jadwal. Kita juga saya akan ada pembicaraan dari salah satu staf ahli Dinas Pendidikan ya, terkait dengan pemetaan bakat minat ya, karena ini juga sangat mempengaruhi SNBT. Karena hasil salah satu Bapak Ibu sekalian, hasil PISA 2022 dikatakan bahwa siswa-siswa yang mempunyai nilai yang tinggi itu juga dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya mereka, kondisi keingintahuan, kondisi kegigihan ya. Karena itu saya kira nanti bakat dan minat siswa ini akan menentukan bahwa si siswa ini memang punya keinginan, punya rasa ingin tahu, dan juga punya kegigihan yang apabila siswa itu punya kondisi emosional yang positif, maka tentunya semangat mereka dan juga keseriusan mereka juga akan lebih tinggi. Karena itu kami merasa sangat penting siswa-siswa kita mengetahui apa sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka capai di masa yang akan datang. Karena itu peran guru BK
Ini sangat penting. Jadi saya berharap kepala sekolah nantinya bisa juga menggerakkan semua guru BK untuk menjadi konsultan-konsultan untuk memetakan sebenarnya anak ini cocoknya di mana dan juga memotivasi mereka, menimbulkan rasa ingin tahu mereka, menimbulkan rasa growth mindset-nya mereka. Sehingga nanti ketika ikut tes, dalam persiapan ikut tes mereka akan lebih baik. Nah, di sisi lain, kemampuan guru juga sangat penting ya, karena memang kalau guru ini adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada siswa kita. Untuk itu kami juga akan memberikan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas guru ya melalui MGMP yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Muksal, Kabid GTK, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh Cabdin, dan juga kita harapkan dilakukan oleh sekolah juga peningkatan kapasitas guru kita dalam mendeliver ataupun mentransfer pengetahuan terkait terutama kemampuan yang diuji dalam SNBT ataupun UTBK. Ada 7 subtes ya, tadi disebut oleh Pak John. Nah, semua ini saya kira akan kita ukur, Pak. Kita akan melakukan tryout ya 2 kali di pertengahan Februari dan juga pertengahan April. Ini adalah assessment ini untuk mengukur juga sudah sampai mana efektivitas daripada persiapan kita ya. Dan tentunya saya berharap mulai dari hari ini kita ada persiapan, kemudian di pertengahan Februari kita akan ada tryout ya. Kemudian dari tryout itu kita bisa lihat bagaimana assessment-nya. Kemudian hasil tryout itu juga akan mempengaruhi apa yang harus kita fokuskan di lanjutannya. Ya, saya berharap kalau memang kita bisa bergerak bersama, ya, kemudian setiap ada kesulitan itu dikonsultasikan, dikomunikasikan, sehingga kami dari dinas ataupun dari Cabdin ataupun bahkan dari sekolah bisa saling bahu-membahu, saling membantu untuk menutup kemampuan siswa kita yang mana yang masih kurang ya. Nah, karena itu kalau saya yakin kalau kita bisa bersama-sama ya, karena kita kan niat yang sama, niat yang baik menghantarkan anak-anak kita ini bisa masuk ke perguruan tinggi, ke jurusan perguruan tinggi favorit mereka sehingga ketika mereka bisa masuk masa depan mereka akan lebih baik ya, karena tentunya kita menginginkan bisa masuk ke dalam PTN-PTN favorit di mana kalau lulusan PTN favorit ini lebih mudah terserap pekerjaannya dan juga mungkin akan lebih kreatif, akan lebih kalau mereka ingin melakukan wirausaha dan lain sebagainya. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Yang utamanya adalah mari kita berkolaborasi, Pak. Jadi kita satu perahu ya, mendayung bersama menuju pelabuhan yang sama yang kita harapkan kita tiba dalam waktu 3 bulan dengan hasil yang terbaik. Karena itu kita harus bekerja serentak, mendayungnya sama kecepatan, dan yang mana yang masih lemah kita kuatkan bersama. Ya. Kemudian yang mana yang masih kuat bisa mengimbas ataupun bisa menarik teman-teman lain ataupun sekolah-sekolah lain ataupun siswa-siswa lain yang masih berjalan di belakang. Ya. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak kita ini butuh dukungan kita semua, butuh semangat, butuh dorongan, ya, butuh inspirasi, dan memang itulah esensi daripada tugas kita di dunia pendidikan ini. Ya. Selamat ya untuk mengikuti acara. Saya mungkin nanti akan karena ada launching rumah pendidikan di kementerian, mungkin agak izin untuk bisa live untuk ganti ke Zoom berikutnya terkait dengan launching platform super apps ya yang digagas oleh Pak Menteri baru yang kita namakan dengan Rumah Pendidikan. Demikian, mohon maaf, selamat mengikuti acara selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan juga semangat oleh Allah yang nantinya sebagai langkah awal kita mengantarkan lebih banyak anak kita masuk ke PTN favorit dan juga nilai UTBK-nya lebih meningkat signifikan daripada tahun yang lalu karena ada persiapan yang kita lakukan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kadis yang sudah memberikan sambutan dan pengarahan kepada kita semuanya. Ada beberapa catatan yang kami ingin sampaikan. Pertama sekali ini untuk kepala sekolah agar guru BK ini menjadi konsultan-konsultan ya, bimbingan karir bagi peserta didik. Nah, kemudian mari sama-sama kita berkolaborasi sehingga benar-benar anak-anak kita ini dapat kita hantarkan sampai ke tujuan mereka di perguruan tinggi favorit. Terima kasih Pak Kadis. Baik, berikutnya pembekalan guru dengan soal SNBT yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Pak Muksal sudah berhadir bersama kita. Pak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid. Ini udah telepon. Oke Pak Kabid ya, kami silakan. Baik, tadi mic-nya tidak bisa. Ya, baik Pak Kabid. Saya share bahan dulu Pak ya. Ya, Bentar baik ya. silakan Pak. Sudah connect Pak Jubari? Bahannya? Sudah nampak di layar Zoom? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA, yang kami hormati Pak Jubari sebagai moderator, para Kepala Cabang Dinas, dan juga para guru BK, dan juga Kepala Sekolah. Pada hari ini kita duduk bersama untuk membicarakan strategi bagaimana meningkatkan daya saing lulusan kita, yang mana kemampuan anak-anak untuk menembus ke perguruan tinggi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dari output kegiatan atau output proses PBM yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Namun sebelum itu kita akan coba melihat dulu bagaimana sih sebaran guru kita, kekuatan kita apa saja. Di sini kita lihat bahwa guru dan tenaga kependidikan yang ada di Aceh itu lebih kurang ada 28.324 orang. Nah, itu terbagi dua. Ada guru kita itu 22.316 dan tendik ada 6.008 orang. Kita fokus di guru. Di guru itu ada yang guru mengajar di negeri, ada 19.000 orang, dan guru ada yang mengajar di swasta itu lebih kurang ada 2.629 orang yang tersebar di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Ini kita punya kekuatan guru kita ini 22.000 Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kualitas guru kita yang 22.000 ini? Kan guru ini kan sebagai sektor utama yang akan berhubungan langsung dengan murid. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan asesmen guru. Kita lakukan asesmen guru. Ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini hasil asesmen guru yang kita lakukan kemarin. Dari 22.000 yang mengikuti kemarin itu ada sekitar 20.736 orang. Berarti masih ada lebih kurang 2.000 lagi guru yang belum ikut asesmen, dan ini wajib ikut. Nanti kita akan membuat asesmen susulan bagi guru-guru yang belum ikut. Nah, dari hasil asesmen ini, rata-rata kemampuan rata-rata peserta itu 900 orang rata-rata kabupaten dengan kehadiran hampir 100%. Nilai rata-ratanya itu berada pada 42,17. Jadi kemampuan rata-rata guru kita itu hasil asesmen itu 42,17. Nilai tertinggi ada yang sampai dengan 91 dan terendah ada yang 3.
Ini mungkin nanti ada kesalahan sistem di 3 ini, mungkin jawabannya tidak terupdate. Nilai paling tinggi itu ada guru-guru yang berada di kota Langsa. Jadi di kota Langsa itu maaf, Subuh Salam 48,84 tertinggi. Sedangkan yang terendah itu ada di Kabupaten Biren, itu 35,78. Jadi nilai rata-ratanya Bapak Ibu. Tapi ada juga yang nilai tertinggi dan juga ada nilai minimum. Nilai tertinggi umumnya ada di ibu kota. Itu ada di Kota Pidi ada 87 dan di Sabang ada 90. Kemudian ada di beberapa daerah lain, ada yang di daerah Subuh Salam, kemudian Singkil dan Kabupaten Simelu. Ini kekuatan kita Bapak Ibu. Jadi ada 22.000 guru dengan kemampuan rata-rata berada pada 42,7%. Nah, itu baik kemampuan pedagogik dan profesionalnya. Nanti mungkin besok kita bersama Capdin akan melakukan Zoom khusus untuk membahas hasil asesmen guru ini dan tindak lanjut apa yang akan kita laksanakan. Besok Pak Capdin ya. Oke, kita lanjut. Ini persentase kehadiran. Ini banyak dicoret-coret layar nih. Gimana nih Pak Jo? Layarnya banyak tercoret-coret nih. Oke, sudah hilang ya. Masih muncul lah. Tidak tahu nih siapa yang sudah coret. Nggak, maksudnya layarnya nggak bergerak. Mana, Bang? Bentar dulu, kita bersihin dulu ya. Co-hostnya coba layarnya dibersihin sebentar. Oke, baik. Jumlah kehadiran dan partisipasinya ini Bapak Ibu, Aceh Timur tuh patut kita apresiasi, gurunya yang mendaftar dan juga hadir semua. Yang paling banyak tidak hadir itu ada di Banda Aceh, kemudian juga ada di Biren, di Aceh Utara, di Aceh Tenggara, itu banyak tidak hadir gurunya. Mereka-mereka yang tidak hadir nanti tolong disampaikan bahwa mereka tuh harus mengikuti ujian susulan. Baik, saya berhentikan berbagi dulu nih, biar saya share ulang lagi supaya tercoret-coret. Oke. Udah bersih nih ya. Gimana Pak Diki, udah nampak layarnya? Nampak ya? Udah Pak. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk kita lihat dari grafik ini dapat dilihat grafik rata-ratanya. Kota Langsa lumayan tinggi, Sabang, juga Pidi, dan ada beberapa kabupaten seperti Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, ini masih berada sangat rendah nilai tertingginya. Itu juga nilai terendahnya ada di Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Selatan. Ini kemampuan guru kita hasil asesmen. Detailnya nanti kita akan berbicara dengan Kak Capdin besok untuk ini. Sekarang kita akan fokus pada jadwal kegiatan penguatan SNBT untuk guru. Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah melakukan sosialisasi program ini yang mana kita ingin ada satu kesepahaman dulu antara cabang dinas, guru BK dan juga kepala sekolah dalam rangka pemetaan potensi minat dan bakat. Pada tanggal 27 Januari itu semua guru BK wajib melakukan pendataan jumlah siswa aktif kelas 12 yang ikut SNBT. Jadi mungkin nanti dengan Sidakota Pak Julbari ya, dengan Sidakota nanti ini di bawah leading sektornya bidang SMA. Jadi semua sekolah itu sudah memiliki data dasar berapa jumlah siswa yang akan ikut, dia milih kemana, jurusan apa. Jadi nanti mereka sudah harus punya data detail berapa orang yang akan ikut SNBT. Jangan sampai ada sekolah yang tidak ada mahasiswa yang ikut SNBT. Nah, jadi dipastikan datanya sudah ada. Tapi saya masih ragu ini jumlah
peserta yang ikut di kita ini cuma 726. Masih ada sekolah-sekolah yang tidak bergabung di dalam Zoom ini. Jangan-jangan nanti mereka tidak tahu. Nah, sasarannya itu ada kesepahaman program yang akan dilaksanakan antara guru BK. Dan guru BK mampu memahami cara memotivasi dan mengarahkan siswa pada SNBT. Outputnya yang kita harapkan itu data lengkap siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik dari jalur undangan, tes lengkap dengan universitas dan jurusan yang dipilih. Penanggung jawabnya ini guru BK. Jadi guru BK yang wajib melakukan pendataan, asesmen tentang minat dan bakat siswa. Nanti teknisnya nanti akan disampaikan oleh Pak Hendra. Nanti Pak Hendra akan menyampaikan teknis detailnya bagaimana cara melakukan pendataan siswa tersebut. Ini tanggal 27 Januari batasnya. Kemudian tanggal 31 Januari kita akan melakukan pembekalan guru dengan soal SNBT sesuai dengan kompetensi yang diujikan. Nah, ini nanti kita akan melakukan pembekalan dari bidang GTK, yang mana sasarannya adalah guru memahami model dan teknis cepat dalam menjawab soal SNBT. Nanti di sini ada guru-guru inti yang dan juga guru top nilai asesmen nanti yang akan menyampaikan pembekalan tersebut secara daring. Jadi nanti setelah daring, masing-masing kabupaten kota akan melakukan pembekalan secara offline, secara luring, yaitu dengan menggunakan pembiayaan dari APBA. Jadi kita doakan semoga APBA kita bisa segera dieksekusi sebelum tanggal 31 Januari, sehingga cabang dinas bisa menggunakan anggaran tersebut untuk melakukan pembekalan secara luring di daerahnya masing-masing. Jadi kegiatan MGMP yang sudah ada di DIPA masing-masing cabang dinas itu digunakan untuk pembekalan guru dalam rangka persiapan untuk SNBT. Nah, jadi ini penanggung jawabnya nanti ada Kabid GTK dan juga Kabid SMA, Kacabdin dan Kepala Sekolah. Narasumbernya itu guru top assessment, pesertanya adalah guru yang mengasuh literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, pemahaman bacaan dan menulis, penalaran matematika, penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti semua peserta guru akan ikut kegiatan ini, namun untuk Zoom nanti adalah guru-guru yang akan menjadi tutor di daerahnya masing-masing. Jadi nanti cabang dinas nanti akan mengirimkan data guru yang akan menjadi tutor di masing-masing kabupaten kota yang akan mengikuti Zoom-nya. Kemudian nanti tanggal 3 sampai 23 Februari, nah ini penguatan materi SNBT kepada siswa di kelas 12 di masing-masing sekolah. Jadi setelah kami melatih tutor, tutor tersebut melatih guru, guru tersebut pada tanggal 3 sampai 23 Februari akan melaksanakan penguatan SNBT kepada siswa kelas 12 di masing-masing sekolah. Kalau bisa difokuskan kepada siswa yang memang sudah memilih untuk ikut SNBT. Jadi bisa dibuat kelas khusus pada hampir 30 hari tersebut untuk penguatan SNBT. Jadi mereka bisa meninggalkan dulu pelajaran yang lain, mereka fokus ke materi SNBT dengan ibaratnya kita menciptakan bimbel di sekolah masing-masing. Nah, jadi anak-anak itu nanti dia akan fokus belajar materi-materi SNBT dan modulnya itu sudah diberikan oleh Pak Julbahri kemarin bidang SMA dan Pak John. Itu modul itu sudah sangat bagus untuk diajari kepada siswa. Jangan sampai siswa yang ikut SNBT sudah nggak mendapat pembekalan, buku aja nggak dapat. Nah, jadi butuhkan soft copy, tinggal dibagikan. Jika ada uang bos, bagusnya dicetak untuk beberapa orang siswa yang ada mengikuti kegiatan SNBT. Saya rasa di bos jangan hanya membeli buku dari luar, buku ini bisa dicetak, difotokopi, dibagikan kepada siswa-siswa yang akan ikut SNBT. Mungkin nanti para Pak Kacabdin bisa mengarahkan kepala sekolah untuk bisa memperbanyak buku tersebut supaya dapat dibagikan kepada siswa yang akan ikut SNBT. Jadi sasarannya siswa mendapat pembekalan dari guru tentang model dan teknik cepat dalam menjawab soal-soal SNBT. Mungkin saya sampaikan juga sedikit Bapak Ibu, program yang kita laksanakan ini adalah program bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki program khusus.
Jadi memang ada sekolah kayak Modal Bangsa, Farhan, atau sekolah-sekolah besar di daerah Bapak Ibu yang mereka sudah punya program khusus, jangan mundur ke belakang lagi mengikuti program ini. Nah, jadi mereka bisa jalan dengan program yang sudah ada. Ini program standar. Ini program standar dan bisa sekolah-sekolah yang unggul tersebut juga bisa membantu sekolah-sekolah di sekelilingnya melakukan imbas terhadap kegiatan yang ada di sekolahnya. Jadi ini program kita ini adalah program standar untuk semua sekolah. Jangan nanti sekolah besar udah punya program khusus, mereka mundur lagi ke belakang untuk mengikuti program ini. Nah, itu salah Bapak Ibu. Umpama kayak Mosa, Farhan, SMA besar kayak SMA 1, SMA 3, kalau mereka sudah ada program khusus bimbelnya di sekolah, sudah ada pendampingannya yang sudah berjalan mungkin dari sekarang, itu tetap jalan terus. Tapi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki program apapun, belum ada persiapan apapun, wajib mengikuti program yang sudah dirancang ini. Jadi nanti mohon semua kepala sekolah, Kacabdin mempersiapkan absen kehadiran anak dan guru pada kegiatan penguatan materi, kemudian foto kegiatan, dan laporan kepala sekolah. Jadi ini kegiatan wajib. Wajib di sekolah nanti harus disiapkan absennya, foto kegiatannya, dan laporan kepala sekolahnya. Absennya baik absen guru, absen siswa, kemudian foto kegiatan, dan juga laporan kepala sekolah disiapkan nanti akan kita minta di akhir kegiatan. Penanggung jawabnya adalah Kacabdin dan kepala sekolah. Narasumbernya adalah guru top asesmen yang ada di kabupaten kota masing-masing, mengimbaskan kepada guru mata pelajaran di sekolah. Peserta adalah siswa peserta SNBT tahun 2025. Kemudian nanti pada tanggal 23 dan 28 Februari, kan sebelumnya sudah tryout Pak ya. Sebelum tanggal 23 sudah tryout dilaksanakan oleh bidang SMA. Jadi nanti akan diberikan informasi bagaimana perkembangannya. Dari perkembangan tersebut dilakukan remedial dan pembahasan kembali soal-soal yang keluar. Yaitu guru melakukan diskusi kelompok dalam komunitas terkumpul dan terpantau. Jadi mereka tidak lagi harus kayak kemarin itu ngumpul di ruangan, diajarin. Mereka bisa bekerja dengan grup WA dan nanti bisa melakukan pembahasan secara mandiri. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait penggunaan artificial intelligence (AI) untuk bisa membantu siswa belajar secara mandiri. Ini penanggung jawabnya adalah Kacabdin, kepala sekolah, narasumbernya guru top assessment, pesertanya siswa peserta SNBT. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang pemanfaatan AI dalam mendukung belajar siswa. Jadi kita sekarang itu AI sudah sangat dekat dengan kita. Di WA itu sudah ada Meta, nggak kita install pun keluar sendiri Meta itu. Jadi ibaratnya pengetahuan itu udah mendatangi kita Bapak Ibu. Jadi di WA ada Meta, ada ChatGPT dan berbagai banyak aplikasi lainnya. Jadi kita tahun ini coba menggunakan AI dalam mendukung siswa belajar. Jadi bisa bertanya apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ini yang nanti akan kita gunakan pada kesempatan remedial. Jadi siswa itu tidak berhenti belajar, tapi dia bisa menggunakan AI untuk belajar. Kenapa AI Bapak Ibu? Pertama dia bisa mempersonal belajar sesuai dengan kemauan dan kebutuhan siswa. Aplikasi seperti Ruang Guru, Genius, Kuiper, menggunakan algoritma untuk merekomendasi materi berdasarkan performa siswa. Kemudian AI itu mampu melakukan simulasi dan prediksi soal. Seperti ChatGPT bisa menghasilkan soal sesuai dengan keinginan yang kita inginkan dan juga dia akan bisa membahas secara detail soal-soal yang ada di SNBT. Kemudian ada analisis jawaban dan feedback. Kemudian ada akses ke tutor virtual seperti Photomat, Brainly. Jadi kemudian bisa belajar melalui video. Ada di Khan Academic dan Edge Puzzle untuk menyesuaikan anak-anak belajar dengan menggunakan video. Kadang-kadang ada anak yang kemampuannya secara visual dan juga yang ada audio. Dan juga bisa belajar dengan menggunakan game, pengelolaan waktu yang lebih efisien, menggunakan AI Remedial. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan pelajaran Inggris. Jadi mulai sekarang mohon dibiasakan anak-anaknya untuk menggunakan AI sebagai guru mandiri ya, guru pribadi di HP-nya masing-masing. Untuk ChatGPT itu sudah bisa diinstal di masing-masing HP Android. Cukup login dengan menggunakan akun Gmail-nya. Nanti mungkin akan ada waktu sesi khusus, nanti saya akan membahas detail tentang AI. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu bisa menggunakan lagi Perplexity. Ini gratis juga.
Jadi udah bisa diinstal di HP ataupun di laptop, ChatGPT, Perplexity, juga bisa digunakan Gemini. Gemini ini kan tinggal buka linknya aja langsung keluar AI Gemini. Kemudian ada juga AI Copilot yang ada di Microsoft. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Copilot. Dan yang terakhir ada Meta di WhatsApp. Selesai. Baik Bapak Ibu, dari saya demikian. Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh kepala cabang dinas, kepada kepala sekolah untuk mengikuti jadwal-jadwal yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin Pak Julbari nanti bisa di-share jadwal schedule kita yang sudah kita sepakati kemarin, supaya nanti cabang dinas bisa melakukan koordinasi dan rapat dengan para kepala sekolah untuk melakukan persiapan bahan-bahan yang kita butuhkan tadi. Jadi saya ingatkan kembali, langkah pertama itu guru BK wajib melakukan pemetaan siswa. Data siswa tersebut dikirim ke Capdin. Capdin merekap data tersebut dikirim ke bidang SMA sehingga kita tahu berapa jumlah siswa kita yang baik dari jalur undangan maupun dari jalur tes yang akan ikut ke SNBT. Kemudian kami akan melakukan pembekalan guru. Nanti akan dilakukan oleh beberapa guru top assessment, akan kita hubungi, dan juga guru-guru inti kita. Setelah itu guru-guru yang sudah dibekali tersebut akan menjadi tutor di wilayah kerja masing-masing. Di wilayah kerja masing-masing, nanti melalui dana MGMP, guru-guru tersebut akan melatih guru yang lain di sekolahnya masing-masing. Nah, setelah itu, setelah pelatihan guru tersebut akan melakukan pembekalan kepada siswa selama lebih 1 bulan. Setelah itu baru kita lakukan tryout. Jadi gitu skema kegiatannya Bapak Ibu. Mohon diikuti dengan seksama untuk meningkatnya kualitas dan juga lulusan pada siswa jenjang SMA, SMK, mungkin ada yang di SLB, kayak kata tadi mungkin ada juga guru-guru dari sekolah madrasah, Kemenak mungkin akan bergabung bersama kita. Kita sama-sama mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak Julbahri, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa penjelasannya. Sangat clear Bapak Ibu. Atau ada kira-kira yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Ada Pak Iki yang bertanya Pak Iki? Oke, baik Pak Kabit, tidak ada yang raise hand Pak Kabit. Alhamdulillah sudah sangat jelas penjelasan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, berikutnya pembekalan guru bimbingan konseling untuk pemetaan potensi siswa. Kepada Bapak Dr. Hendra kami persilakan dengan segala hormat. Nama siapa? Hendra Syaputra, Pak. Iya, Hendra siapa? Hendra apa? Jadi Amit Pak.
Udah Pak, Belum, Pak. pas to unmute nih. Coba Bapak. Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah berhadir dan bisa mengikuti acara ini sejak dari awal tadi. Mungkin insya Allah ini bukan pertemuan yang pertama yang sudah kita ketemu secara Zoom ya, Bapak dan Ibu. Tanpa memperpanjang waktu lagi karena keterbatasan waktu juga. Jadi Bapak Ibu dari penjelasan Bapak Kepala Dinas tadi dan juga Bapak Muksal dan juga tadi penjelasan di awal oleh Pak Joni. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya kuatkan. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan para anak didik kita ini untuk bisa mengambil atau melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi dengan program studi yang tepat sesuai dengan minat mereka. Nah, saya meyakini Bapak dan Ibu sekalian, para guru BK pasti sudah melakukan berbagai pendekatan dan kegiatan, terutama dalam bentuk asesmen seperti kita pernah bertemu di kegiatan beberapa 1-2 bulan yang lalu, dan tujuannya adalah kita tidak berhenti pada satu titik untuk melihat bahwa sekali kita melakukan asesmen maka cukup sudah dan kita membawa atau mengambil kesimpulan terkait dengan hasil yang bisa kita rekomendasikan kepada mereka. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali dalam hal ini saya meng-highlight-nya dengan membangun karir sesuai bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Ya, anak didik kita terutama yang sangat mungkin dekat waktunya adalah yang sudah duduk di kelas 12, tapi tidak menutup kemungkinan yang harus kita persiapkan justru yang sekarang berada di kelas 10 dan 11 gitu. Tapi kita bicara bagaimana yang harus kita lakukan dalam waktu yang sangat dekat. Kalau Bapak Kepala Dinas tadi mengatakan bahwa dalam 3 bulan ke depan kita punya cita-cita yang sama, tujuan yang sama, dan berlabuh di tempat yang sama dengan hasil yang maksimal di 3 bulan yang akan datang. Dan itu salah satu indikator yang dipertaruhkan juga terkait dengan keberadaan kita, di mana kita mengawal yang namanya bakat dan minat di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memberikan penjelasan yang runut, yang jelas, bukan saja kepada anak didik kita sebagai peserta didik, tetapi juga kepada orang tua mereka. Jadi penting sekali kita melakukan pertemuan-pertemuan yang barangkali tidak hanya sekali, tapi justru bisa memberikan energi baru ya dari perspektif bimbingan karir di sekolah sebagai karir konselor atau sebagai orang yang paham betul bagaimana memberikan masukan ya Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang kita harus paham, kadang masukan kita juga nggak diterima atau tidak diteruskan ya.
Tapi yakinlah insya Allah dari 100 yang kita beri masukan, minimal 85% saja mencapai sasaran dengan standar yang kita sepakati bersama pada pagi hari menjelang siang ini. Insya Allah kita akan mencapai hasil yang maksimal dalam perspektif yang cukup dan cocok dan pantas dari sisi konseling dan bimbingan karir. Baik, Bapak dan Ibu, yang harus kita berikan kesadaran kepada para murid, kepada para wali murid, kepada orang yang bersinergis membangun konsekuensi memilih profesi dan karir. Pertama adalah jangan sampai memilih profesi yang hanya dirasa punya prospek bagus di masa depan. Karena anak-anak sekarang yang kita hadapi adalah Gen Z, ya, yang paling di depan dan dipikirkannya sebagian besar walaupun tidak semua adalah bagaimana mendapat
Ada panggil, dua-dua panggil. Atau mama bapak ya? Itu ya, ini di sini. Di laptop ada sih. Istri datang. Dibilang kan bapak mama itu sering pulang pergi jantor, tapi waktu itu Nggak ada suaranya tadi, Pak. belum tahu jalan kontak apa nggak tahu lah. Ya, dia yang pegang proyek. Kan? Oh, di situ. Ganti narasumber aja. Tapi dia yang terima. Sumbernya kemarin, Pak. Pak, suaranya itu tolong, Pak. DU. Sebentar Bu ya. Detekan tuh Pak. Ini Pak. Detekan tuh Pak. Ini. Iya.
Ya, terdisplay. Oke, Pak. Ya udah. Ini udah terdisplay. Display. Ya. Mic-nya udah ya? Agak Pakai sedikit. exam browser kan? Karena kan ada Jangan pakai exam browser pakai pegang. waktu kami diawasi ke Pak Lina. Baik, Bapak dan Ibu, bisa terlihat slide-nya Bapak Ibu? Ya, Kak. Dah. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi slide-nya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi Pak Hendra ada 2 suara itu. Mohon maaf Pak, untuk guru lain bisa dimatikan suaranya ataupun dikecilkan suaranya Pak, biar nggak double suaranya Pak. Iya Bu ya. Yang untuk di pusat kabel merah tadi jam 10 kenapa jadi tadi ada makan Double suara Pak. tahu deh double suara. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ya sekali lagi ya, tadi kekeliruan di saya karena beberapa hal yang secara teknis ya mengganggu. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan bahwa dalam pemilihan profesi, terutama yang harus kita sarankan kepada para murid dan juga termasuk orang tua dari murid ya, bahwa jangan semata-mata memilih sekolah favorit, perguruan tinggi favorit, dan pekerjaan yang sesuai dengan profesi itu dikarenakan sesuatu hal. Sesuatu halnya adalah mungkin tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, kita terbangun oleh situasional di eksternal kita. Ya, jangan hanya karena ingin memilih profesi dan juga konteksnya adalah sesuatu yang dibuat karena jaminan kesejahteraan. Bapak dan Ibu peserta yang saya sampaikan ini sesuai dengan slide yang muncul tidak ya? Sudah muncul Pak. Oke. Bapak Ibu melihat tulisan mencari posisi? Tidak Pak, tidak. Oh tidak, oh baik. tidak. The host not allowing Pak. Tidak muncul slide-nya Pak. Mungkin Pak Hendra itu sudah jadi co-host, silakan share aja Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah, Pak. Oke, baik kalau gitu. Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu ya, mungkin saya gunakan metode sini saja supaya nggak terganggu koneksinya. Jadi mencari posisi dalam prestasi dalam jaminan kesejahteraan itu sering yang muncul ya. Misalnya orang tua, udah nanti kamu besar jadi nanti kamu masuk dokter aja, hidup kamu nggak akan sulit. Atau kamu jangan jadi guru, nanti kamu sulit segala macam. Itu metode yang salah ya. Kenapa Bapak Ibu ini perlu ditekankan? Karena sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa hasil dari penelitian para peserta mic-nya masuk dibisukan. Ya Bapak Ibu peserta yang baik, mungkin mic-nya bisa dinonaktifkan Ibu. Dibisukan. Ngerumpi masuk juga ke sini. Sudah ya Bapak Ibu ya.
Jadi di dalam pendekatan ini nanti kita ada tanya jawab, kalau Bapak Ibu mau tanya jawab nanti ada waktunya ya. Jadi di sini dari hasil data ya tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ya. Ironi pendidikan tinggi itu 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Bapak Ibu. Salah jurusan sehingga dari salah jurusan itu dampaknya cukup banyak. Dampak dari salah jurusan itu salah satunya adalah anak-anak kita akan kesulitan menjalankan perkuliahan. Kemudian mengalami tertekan, stres, lelah secara fisik dan juga mental. Kemudian prestasi akademiknya rendah dan menurunkan motivasi mereka untuk belajar dan kuliah. Dan efek yang lainnya Bapak dan Ibu, masa kuliah itu bisa menjadi lama. Namun pasca selesai kuliah nggak menghasilkan apa-apa. Ya, risikonya besar, ada drop out karena nilai masa atau masa studinya yang rendah. Dan juga konteksnya barangkali akan lebih dari situ. Dia harus mencari jalan karir yang baru setelah sarjana dan itu akan membuang waktu dan percuma karena ini akan terjebak dalam karir yang salah sepanjang hidup. Nah, saat orang tua dan anak salah memilih, mungkin ini nggak pernah dibayangkan. Karena bayangannya adalah ketika tes ke perguruan tinggi, melalui jalur UTBK kah, mandiri lah, senang melihat nama muncul. Nah, euforia ini sering kita lihat Bapak Ibu, bahkan orang tua dengan sengaja membuat video live bagaimana detik-detik menunggu anaknya lulus dan lain-lain, yang menurut perspektif saya yakin itu dua-dua ditonton. Kalau orang buat adegannya langsung itu parah deg-degannya ya. Jadi ketika lulus dibuat lagi. Jadi orang suka merekayasa bagaimana memilih dan menilai sesuatu itu dalam perspektifnya orang lain. Nah, yang paling berat adalah anak-anak kita jadi tidak punya konteks yang jernih dalam perjalanan dia mencari makna. Dari salah persepsi jurusan tadi, ya, ada sesuatu yang muncul Bapak Ibu. Dianggap kalau bisa masuk ke perguruan tinggi, ke prodi yang dia inginkan, sama dengan pasti sukses. Itu yang saya nilai dalam 5 sampai 6 tahun terakhir. Dia merasa tahu teori, dia merasa mampu bekerja, ini beda. Atau bagus IPK-nya, dia merasa sudah ahli, padahal hanya bagus sesekali. Atau muncul anggapan kalau semua bisa dikuasai asal seseorang itu tekun berlatih. Ini sesuatu persepsi yang salah. Dan faktanya Bapak Ibu, dalam beberapa hal yang saya catatkan, lulus itu belum tentu pintar. Pintar belum tentu terampil. Terampil belum tentu senang menekuni, bisa jadi cepat bosan. Kalau tiba-tiba dalam kerjasama ada beberapa orang muncul, hilang terus, baru kembali lagi setelah acara, dan berkali-kali dilakukan, itu memang ciri khasnya. Itu bakat kuatnya. Bakat kuat lari dari kenyataan maksudnya ya. Kemudian senang, tapi belum tentu produktif. Berkompeten, belum tentu bisa berkinerja. Memang mungkin secara title dia sudah lulus sarjana. Kita merasa dia mampu dengan kategori yang lulus dari macam-macam lah sekarang masuk perguruan tinggi ya. Mulai dari UTBK, Mandiri, Seleksi ID, ABCD banyak. Jadi berkinerja belum tentu dia bisa bahagia bekerja dan bisa memberikan maknanya. Dan itu faktanya. Nah, dari salah persepsi itu ya kita bisa lihat lagi satu hal yang barangkali diyakini oleh sebagian orang anak-anak kita tetapi salah. Dia merasa sukses dan terhormat kalau hanya masuk dan milik profesi tertentu. Bapak dan Ibu, kita dihadirkan dengan banyak sekali kisah-kisah dokter spesialis yang yang banyak case lah ya. Ada juga kebetulan yang disuguhkan dokter semua, bukan berarti nggak ada contoh lain. Tiba-tiba ada yang sampai koas-koasnya orang tuanya yang atur, sampai terjadi pemukulan dan lain-lain. Itu dari persepsi saya dimulai dari memilih profil profesi dan juga karir yang salah. Nggak disesuaikan dengan anaknya. Hanya berpikir nanti kamu akan sukses, seakan-akan kalau nggak menjadi dokter terus dia nggak sukses-sukses, nggak bisa makan, nggak bisa kemana-mana. Salah. Begitu ada orang lihat jadi YouTuber, dia pengen jadi YouTuber juga. Begitu ngelihat A jadi B, dia pengen itu juga gitu ya. Jadi pintu sukses hanya milik alumni perguruan tinggi tertentu, salah juga. Atau sukses hanya milik mereka berpendidikan tinggi. Wah, ini udah bisa kita patahkan sekarang. Atau bekerja harus di perusahaan, di BUMN, atau di pemerintahan. Atau sukses hanya bisa jika punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap.
Ini adalah fakta-fakta salah besar yang sudah disajikan sejak dia memilih perguruan tinggi dan prodi atau profesi dari karir yang dia sampaikan kepada kita di sekolah. Nah, fakta sesungguhnya sukses dan terhormat itu hasil dari hidup bermanfaat. Beri kesadaran kepada anak kita, beri kesadaran kepada orang tuanya. Bapak dan Ibu, saran saya mengundang orang tua jangan cuma sekali menjelang UTBK atau menjelang bagi rapot. Wah, ini kita standar namanya. Jadi lakukan pertemuan itu berkali-kali. Nah, kalau kita memang standar pekerjaan kita memang tugasnya cuma satu langkah, ayo Bapak Ibu, effort sedikit. Minimal dalam bulan ini kita 3 langkah. Kita buat programnya 4 langkah. Dan jangan muncul, wah saya cuma dibayar X, jadi kerjanya jangan X1. Wah, itu salah besar. Kita berharap output pendidikan kita X2, X3, X4, eksponensialnya besar, tapi langkah kita cuma 1 langkah. Nah, itu salah ya. Ini sedikit koreksi barangkali, kalau nggak pas tinggal dikoreksi saya juga nanti ya. Semua profesi itu sampaikan kepada anak didik kita mulia jika jelas manfaat dan hasil kerjanya. Bapak Ibu ya. Semua profesi itu dibutuhkan dan terhormat di tengah masyarakat. Setiap profesi punya cara kerja dan ukuran kesuksesan sendiri. Jadi ajak anak kita untuk berhenti terframing dalam cita-cita orang lain. Jangan sampai tubuhnya tubuh dia, tapi citanya cita-cita orang lain. Dan stop juga orang tua untuk balas dendam. Karena cita-citanya nggak tercapai, anaknya dieksekusi. Harus jadi ini. Dulu mama nggak bisa jadi dokter. Kamu harus lebih dari mama. Waduh, itu namanya mamanya masih tersimpan jasad anak SMA dalam tubuhnya. Itu berat juga. Semua orang dari berbagai tingkat ekonomi yang berbeda itu bisa punya hidup yang bahagia, Bapak dan Ibu. Jadi kesejahteraan kita jangan disamakan dengan kesejahteraan orang lain. Dan jangan dibanding-bandingkan. Istilah sekarang ada FOMO, YOLO. Jangan. Logikanya, ajarin anak didik kita atau bangun kesadaran bersama orang tuanya untuk melihat kondisinya sesuai dengan kualitasnya. Kualitas pertama Bapak Ibu sebelum memilih prodi atau karir. Manakah dari karir itu yang bisa punya indikator panggilan hidup? Yang kira-kira kalau saya tempuh, saya punya keahlian profesional. Yang kira-kira kalau saya jejaki, saya punya kompetensi yang bagus. Saya bisa menguasai keterampilan. Dan di akhirnya dia punya pengetahuan Bapak Ibu. Orang pintar sekarang cukup banyak. Orang punya empati sedikit. Orang pintar sekolah banyak. Tapi orang yang bisa mengelola pengetahuannya dan bagus bisa dihitung jari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya, gimana Pak kita bisa ngelihat? Bacalah di media-media yang muncul. Ada kisah A, ada kisah B, ada kisah C. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian karir dan panggilan hidup itu mesti ada rumusan 4E-nya Bapak Ibu. Coba munculkan stimulan di anak-anak kita. Apakah kamu memilih jurusan itu kamu enjoy? Kalau enjoy itu indikator hidup kamu. Apakah kamu easy? Kalau santai artinya nggak terbeban, berarti itu salah satu indikator. Ya. Kemudian di pekerjaan kamu bisa excellent nggak nak? Kamu di mana hal yang kamu bisa berikan versi terbaik? Nah, itu karir kamu indikatornya. Dan kamu bisa earn 4E-nya. Saya ingin sekali Bapak Ibu kita dengungkan indikator karir 4E ini di sekolah. Kalau anak earn itu apa maknanya Bapak Ibu? Dia sudah buat ujian dapat 100. Ya, dengan kerja keras. Artinya kalau besok ada ujian lagi, dia bisa ujian lagi dengan kerja keras itu. Artinya dia punya modal langkah itu. Dia bangun prototipe dan map-nya untuk diri dia sendiri. Tapi kalau anak yang mencontek karena terpaksa ingin dapat nilai tinggi, dia nggak akan menemukan 4E-nya dalam karirnya. Bapak Ibu, ya kalau kita dengar ada yang lulus dengan joki lah, ada lulus dengan ABCD lah. Bukan anaknya yang salah Bapak Ibu. Orang yang menjokinya dan memberikan keterampilan itu dan menyatakan kepada anak itu ada jalan pintas. Nah ini harus kita berantas di sekolah. Jalani jalan sukses sesuai dengan minat dan bakat kita. Jalani jalan sukses dengan kinerja unggul dan produktivitas tingginya. Khusus di kinerja unggul dan produktivitas tinggi ini Bapak Ibu, sebenarnya ketika dikelola kelas dengan baik, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan anak A dengan parameter A, dengan pendekatan A, punya kelebihan A.
Jadi di sini saya ingin katakan BK ini the power of love-nya di sekolah untuk membuat anak dekat dengan cita-cita yang sesuai dengan kapasitasnya. Lalu apa yang harus kita bangun Bapak Ibu para guru BK ini? Kita harus connecting kepada para wali kelas, guru kelas. Kalau dibilang BK nggak ada kerjaan, kerjaannya cuma menyelesaikan orang berkelahi, itu salah besar. Itu branding yang kita bangun. Tapi hari ini kita connect dengan wali kelas A1. Besok connect dengan guru keterampilan misalnya guru fisika di kelas A2. Temukan mana anak yang ini, mana anak yang itu. Jadi kualitas dan konsisten kita dalam waktu lama, sekarang kita sukses justru apa yang kita bangun 5 tahun ke belakang. Misalnya, seperti yang disampaikan Pak Muksal tadi ya, saya juga ingin sampaikan, anak-anak sekarang sudah sangat dekat dengan AI. Tapi anak-anak yang unggul itu tidak menjadikan AI sebagai bosnya. Tapi AI menjadi asisten yang bisa dia perintah. Contohnya misalnya, dia ingin memahami tentang teori fisika klasik. Barangkali dia cuma dapat 1 jam sama kita. Tapi kalau dia membuat prompt yang cukup di AI, dia akan memberikan penjelasan apa teori fisika klasik. Dan dia penuh dengan knowledge. Power of knowledge-nya cukup. Jadi menghasilkan secara khusus pengetahuan, nanti ke depannya akan menghasilkan finansial yang bagus, psikologis yang bagus buat anak didik kita. Nah, apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, kemudian Pak Joni dan juga Pak Musal tadi, kita mengajak melalui pembelajaran yang seimbang ini, hidup anak kita, pekerjaan yang akan dia create ke depan, itu akan memberikan sumbangsi bahagia yang seimbang bagi mereka. Bapak Ibu, sekarang ini kita bisa lihat adalah muncul hashtag-hashtag baru, misalnya kesehatan mental, kemudian ada healing, ada juga apa namanya Bapak Ibu, ada me time di anak-anak kita. Sejujurnya konsep itu tidak akan salah dia dapati kalau kita berikan sesuatu yang benar dalam kontekstual pemahaman dia terkait dengan panggilan hidup. Nah, hidup sejahtera dan terhormat karena banyak memberi manfaat. Tidak sama dengan hidup bahagia dan terhormat karena banyak uang, orang punya mobil apa, kita bisa beli itu. Bapak Ibu, ajarkan anak kita untuk stop berpikir dari perspektif itu. Kalau nggak mau capek seumur hidup. Gitu. Konsep 4E, ini konsep yang sangat bagus dari talent mapping ini, yang sangat bagus juga dibeli oleh Dinas Pendidikan, ya, dengan semangat yang sama, membangun anak-anak kita menjadi generasi yang memilih sesuai dengan karakteristik kekuatan dia, menciptakan dia bisa enjoy, nggak terpaksa. Kalau anak udah enjoy mengelola kegiatan, belajar, dia nggak akan dipaksa-paksa. Easy, dia santai. Excellent, dia bisa memberikan versi terbaik. Dan earn-nya, dia bisa mengulang lagi versi terbaik yang dia mau. Jadi nggak ada kekhawatiran. Nah, lalu bagaimana cara strategi kita untuk merancangkan karir itu, Bapak Ibu? Ini kalau kita buat pertemuan 3 bulan baru lulus kelas 1-nya, Bapak Ibu. Tapi saya buat apa ya, istilahnya jalan pintasnya. Bapak Ibu, dari bakat dan minat kekuatan yang harus dibekali sekolah adalah sekolah harus punya portofolio yang cukup terhadap pengenalan bakat anak-anak. Jangan kenali dia ketika bermasalah, panggil orang tuanya, kemudian Bapak Ibu menciptakan musuh baru. Wah, ini gawat. Kita harus menjadi problem solver. Ada orang yang sabar. Guru itu pahalanya banyak. Segala mata pelajaran ya. Bukan guru BK aja pahalanya banyak. Semua guru ya punya peta tentang minat anak, punya peta tentang kekuatan anak. Itu Bapak Ibu garis lurus dengan anak-anak akan menambah wawasan. Kalau dia merasa, oh iya saya kayaknya yang disampaikan oleh guru saya tadi, misalnya Ibu Halimah contohnya, misalnya, ini kata namanya sembarang aja ya, bahwa merasa kayaknya benar ya, kok saya tuh cenderung ke arah bisnis. Pasti dia punya motivasi poin untuk datang kepada gurunya. Bu, saya ketika dijelaskan oleh Bu Halimah tadi, kok saya seret pada hal-hal yang itu ya Bu ya. Kok saya senang pada bidang itu ya. Maka itu kita sudah kenal minimal pintu pertama dari anak tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu hanya kenal dengan anak-anak yang menonjol secara akademik. Jangan miskinkan cita-cita anak-anak kita
Karena kita merasa dia nggak menonjol secara akademik. Jadi ketika kita mengenali keunggulannya, maka muncul non-akademik Bapak Ibu. Pernahkah Ibu bayangkan di sebuah kelas, ya ketika tiba Ibu menjelaskan secara detail lewat video, komputer Ibu stuck kayak saya tadi. Ketika saya tanya, ada anak yang ini bisa? Saya tentu muka saya menunjuk RG 1. Nggak bisa, Bu. Terus kita apa namanya ya? Oh bolehlah karena di ranking 1 nggak bisa barangkali. Yang ranking 2 kita tuju nggak bisa juga. Ketika kita bertanya, ada yang bisa nggak bantu Bapak dan Ibu? Muncullah anak yang nggak disangka-sangka. Yang punya bakatnya memang di IT, bukan berarti berbagai IT. Anak-anak yang ketika ada problem, dia selalu ingin menonjol, menyelesaikan masalah. Tapi tidak terpetakan dengan baik oleh kita. Kenapa? Karena mata hati kita sibuk melihat anak yang kuat secara akademik. Stop mulai sekarang, Bapak Ibu. Matching point-nya adalah temukan peluang di anak tersebut, selesaikan masalahnya, sesuaikan bakat dan kekuatannya, sehingga Bapak dan Ibu nggak banyak masalah di depan. Kenapa? Karena anak-anak itu anak-anak yang siap memberikan manfaat kepada orang lain. Hidupnya tidak tentang menjadi dokter. Hidupnya tidak tentang menjadi sekolah kedinasan. Hidupnya tidak menjadi A, B, C, dan D. Hidupnya adalah memahami ini, Ibu. Memahami ragam kekuatan yang muncul, yang dia lihat. Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saya kira kita semua yang punya anak di rumah paham betul lah. Ada yang bilang pasti dalam hati, saya nggak bilang ya. Tapi saya menebak di dalam hati secara talent mapping. Pak, saya guru. Saya ajarin anak orang. Saya latih anak orang. Saya bimbing anak orang. Saya buat kamu cocok di sini, kamu cocok di sini. Pertanyaan besarnya, kenapa saya nggak bisa urus anak saya, Pak? Nah, itu nggak 100 pertanyaan yang muncul di WA saya, Bapak Ibu. Lebih, tapi saya nggak hitung 100 berapa. Banyak sekali. Jawabannya cuma ini, Bapak Ibu. Pertama, ajari mereka secara ikhlas untuk menerima apa? Menerima bakat yang memang Allah hadirkan kepada dia. Bakat itu Bapak Ibu ada 2 hal, interpersonal dan individual. Kalau anak-anak yang bisa mengendalikan sesuatu, anak-anak yang tercapture, punya bakat berjualan di kelas, jangan dilarang. Dibuat saja mekanismenya yang bagus. Jangan bilang gara-gara kamu jualan, habis kotor kelas ini. Ibu mengotori hatinya yang putih, luka, berat, munculnya macam-macam. Ya, kalau dia memilih kelompok bisa. Kalau bilang ini kita bagi kelompok, mau ibu bapak pilih atau pilih sendiri. Ketika dia bilang boleh saya pilih Pak, berikan kesempatan itu pada dia. Koordinasi yang bagus. Kalau dia mampu menengahi, ini memang ciri-ciri manajer. Headnya, kepalanya jalan. Kalau kita temuin anak-anak yang hobinya mengajari temannya, memotivasi, mempresentasikan, mewakili, ini bakat networkingnya yang tinggi. Udah pasti dia tuh, ya misalnya di manajerial, di bisnis, di project manager, dan lain-lain. Kalau ketemu anak yang punya semangat merawat terus, melayani, jadwal piketnya Selasa, tapi terus mukanya ada Senin sampai Sabtu di piket itu orang servicing. Orang servicing, kalau dilarang makin senang. Dia cari jalan agar tetap bisa melayani. Makin bagus skillnya. Ini ciri-ciri dokter yang baik. Jangan bilang, oh ini anaknya bandel Pak. Tapi orangnya suka begini. Tapi insya Allah dia nggak tentu. Kalau kita temukan bakat individual, ada anak yang pintar merencanakan, mendesain, membuat kreasi, membuat strategi, membuat visi, mensintesiskan sesuatu. Ini pasti anak punya ide yang banyak. Artinya semangat dan konektifnya selaras, sejalan. Generating idenya sejalan. Pernah nggak mendengarkan pertanyaan anak? Jawaban kalau Bapak Ibu bertanya. Nah ini apa kemarin? Terus anak di rumah bilang, Mak, Mama, Bunda, udah bolak-balik ditanya itu. Bolak-balik juga kakak atau abang udah jelasin. Jangan jawab, oh kamu anak bandel. Enggak, itu anak idenya banyak. Idenya berkeliaran di kepalanya, mau lepas gitu. Idenya. Terus ibu larang.
Oh, bilang ini kamu emang anak bandel karena banyak kali pegang HP. Apa kaitannya HP dengan dia bertanya kayak gitu? Nggak ada. Kenali bakat anak itu dengan baik. Jangan judge anak kita dengan level A, B, C, D. Termasuk di sekolah. Bapak Ibu, kalau saya salah nanti dikoreksi ya. Ini kan pemahaman dari asesmen selama 16 tahun. Ini. Kalau ada anak yang hobi menganalisis, menata keuangan, manajerial, kita masukkan ke pertanian. Dia cocoknya memang di ekonomi bisnis atau di akuntansi. Nanti dari pertanian, melamarnya ke bank. Ya bagus juga dia menemukan sesuai karirnya. Tapi very long time. Sangat lama dia bertemu dengan dirinya sendiri. Memakan waktu yang banyak. Kalau dia ambil di ekonomi itu, ambil di akuntansi itu, dia akan bisa create sesuatu yang di luar dugaan, Bapak Ibu. Saya menemukan anak-anak yang di asesmen dengan bagus. Wah, itu anak-anak yang punya banyak sekali kreasi sekarang, Bapak Ibu, dan rata-rata berkarirnya di luar. Ya. Di luar artinya dia punya potensi yang besar. Kalaupun anak-anak kita itu membangun sesuatu, dia bisa membangun, berkontribusi untuk Aceh dengan gemilang, dengan baik, dengan profesional. Kalau ada anak yang hobi meneliti, mengevaluasi, memulihkan sesuatu, dia punya semangat untuk ketika, kalau Bapak Ibu ya melihat ada satu anak ya, itu mejanya nggak pernah kotor, rapi terus. Meskipun belajar dia seperti apa, kelihatan memang rapi, memulihkan. Dia melakukan sesuatu yang evaluasi. Ini kalau dibuat, kalau sekolah sebagai berkarir sebagai project manager, atau sekolah-sekolah yang kita pilih sesuai itu, banyak sekali prodi sekarang Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nggak hanya nama prodi itu prodi ekonomi. Program studi jurusannya fakultas kopi pun udah banyak. Justru bukan di Aceh, di tempat lain. Karena mereka lihat karakteristik anak-anak suka pada ini, pada itu, dan lain-lain. Nah, kalau senangnya administrasi, menulis, menginterpretasi dengan bagus, mengajari temannya, memberikan pengalaman-pengalaman yang bagus, cocoknya memang dia jadi guru. Yang harus kita dorong, dia jangan jadi guru sebagai pilihan ketiga dan keempat. Karena bakat kuatnya memang itu. Semakin kita menghantarkan anak-anak yang punya bakat kuat dan hebat menjadi guru, makin bagus pendidikan. Makin baik kondisi-kondisi di kelas. Kenapa? Nggak banyak anak-anak yang punya problematik yang kalau kita lihat ya mungkin kita selalu bilang, ya ini kelihatan anak bisa mengoperasikan sesuatu, mendistribusikan dengan bagus, mengamankan, menjaga mutu, memproduksi. Terus kita bilang, bagus sih nak kamu masuk ke jurusan ini, tapi peluang kerjanya sempit. Bapak Ibu, bukan kita yang menciptakan peluang kerja. Peluang-peluang kerja baru sekarang sudah tercipta. Hasil riset saya, Asia itu disebut sebagai penduduk digital, Bapak Ibu. Jangan anggap remeh anak kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun kepercayaan melalui konektivitas dengan orang tuanya. Sehingga generasi yang memiliki hard networking, skill, generating idea, technical, kemudian evaluation yang bagus dan technical yang bagus akan kita temukan. Ini secara singkatnya akan saya lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Semoga ya Allah kasih waktu sehat. Saya ingin sekali mungkin datang di Banda Aceh, di Aceh Besar untuk menjelaskan secara detail ya. Bapak Ibu. Ini ada beberapa bagian yang harus kita amati ya. Anak-anak yang punya interpersonal melayani ya, kita afiliasikan dengan program studi yang melayani. Anak-anak yang punya afiliasi dengan otak kanan, kita distribusikan kepada prodi-prodi pilihan karir yang dia otak kanan. Anak-anak yang memang punya kemampuan teknikal, quality assurance yang tinggi, distribute operating, itu di dunia teknik. Nah, anak-anak yang dia senang menulis, menginterpreting, administrasi dengan produksi segala macam, itu anak-anak yang senang di dunia administrasi dan bahasa. Anak-anak yang punya otak kiri bawah, otak kiri atas, dan anak-anak yang mau bekerja sama dengan orang lain. Bapak Ibu bisa gunakan asesmen dari kementerian, bisa juga gunakan asesmen talent mapping yang 4 bulan lalu sudah kita distribusi, ada sekitar 1.500 siswa Bapak Ibu. Yang pada saat itu sampai servernya terganggu itu. Ya, tinggal ayo jangan sekedar kita asesmen, download, diskusikan dengan kita.
diskusi dengan Pak Joni, diskusi dengan Pak Mursal, diskusi dengan bapak-bapak ada dinas pendidikan, karena hasilnya semua ada record di tempat kita, dan muncul diskusi itulah membuat kita terus berpikir bersama untuk menemukan jalan keluar yang barangkali rumit saat yang kita temukan. Kemudian ketika anak-anak bakatnya di interpersonal, ya, kita kaitkan di interpersonal. Artinya ada anak-anak, Bapak Ibu, ketika dia sekolah, outputnya adalah memang dia bekerja harus ketemu banyak orang. Ya, kita rekom dia ke tempat yang sepi di laboratorium. Nah, itu menjerit dia. Nggak sanggup dia. Dia memang jiwanya bertemu banyak orang. Kok nggak ketemu kawan itu kayak depresi dia. Kita bilang, kamu harus ketemu kawan tiap hari, buat ini, buat itu. Enggak, Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan. Memang semangat hidupnya bertemu orang banyak, memberi bantuan, berkontribusi, dan lain-lain. Ini area-areanya interpersonal dan juga individual. Kemudian lihat juga anak-anak yang afektif, konektif, dan juga behavior. Bapak dan Ibu. Ada satu orang tua saya temuin, Bapak dan Ibu, bilang, Pak, ini anak saya hobi menggambar. Anak saya ini bisa buat ini, bisa buat itu. Saya pengennya dia arsitek. Saya tanya sama anaknya sebelum asesmen. Karena asesmen ini, kalau kita udah buat portofolio, nggak usah asesmen detail, nggak apa-apa. Kita udah pasti udah bisa melihat, Bapak Ibu. Asalkan portofolio itu dilakukan sejak kelas 10, Bapak Ibu ya. Kalau kita sekarang ini kan mesti asesmen full, baru menemukan jawabannya. Akhirnya ketika saya asesmen, saya bilang, enggak Pak, anak Bapak ini pengusaha. Kemampuan dia untuk mengatur ya pikiran-pikiran orang lain, untuk membuat orang lain terbujuk dengan ucapannya itu tinggi. Kebetulan aja potensinya ada menggambar. Menggambar itu akan potensi yang lain akan muncul. Dia bisa mendesain itu bukan berarti dia hanya menggambar. Jadi otak kiri otak kanannya seimbang. Dia bisa pikir, besok ini kalau kerja saya pilih orang-orang kayak mana supaya nggak susah. Orang-orang kayak mana itu termasuk juga. Oh, anak saya bisa biologi, udah pasti jadi dokter? Nggak tentu. Kalau caringnya rendah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu datang ke satu poliklinik besar misalnya, saya nggak bisa ke rumah sakit, atau rumah sakit lah paling contoh. Datanglah instalasi gawat daruratnya, bertemulah dengan dokter misalnya. Kalau kita bilang, ini ada gawat darurat nih keluarga saya, ada ini, ada itu. Kalau ada ucapan, sebentar ya Pak, itu udah pasti bukan bakatnya. Nah, sebentar saya carikan orang yang menangani, bukan bakatnya. 1000% udah pasti. Kalau orang di bidang medical bertemu itu, dia akan bilang, dia akan memberikan responsif yang pertama, pasca itu baru dia mencari rekomendasi mana yang bisa membantunya, kemudian. Artinya, otak serpisisnya, serpingnya, melayani itu muncul. Apa melayani muncul? Selalu merasa ingin menolong orang ketika orang kesakitan. Selalu merasa ketika orang merasa tidak sembuh. Artinya ada potensi-potensi perbaikan yang muncul di dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau lihat, ya, di sektor ini itu kita lihat dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dia bisa meyakini orang lain, dia bisa mempengaruhi orang lain, dia bisa melayani orang lain, ya. Ini prodi-prodi yang output prodinya ke situ, udah pasti bakat anaknya itu adalah networking, ya, head dan skill. Ini yang 3 Bapak Ibu ya. Kemudian dia punya bakat, ini kayaknya harus kita display nih Pak. Kita punya bakat, dia punya bakat misalnya di sini Bapak Ibu ya. Saya melihat tadi, maaf. Ya. Nah, di sini tadi, Nah, dia punya bakat meyakini, mempengaruhi orang lain. Bapak dan Ibu secara portofolio bisa lihat prodi-prodi yang outputnya itu apa. Secara singkatnya, bekerja sama dengan orang lain, output prodinya apa? Ya, melayani orang lain, output prodinya apa? Nah, prodi itu akan membawa jalan dia menuju karir yang akan dia create. Insya Allah ini pasti Bapak Ibu. Kalau Ibu mau diskusi, berdebat boleh. Untuk membangun pemahaman baru, tapi bukan bilang, temukan ini, enggak begini. Anaknya, enggak Bapak Ibu. Dia melayani orang lain. Bapak Ibu pernah enggak lihat guru sekolah itu kayak rumahnya yang kedua? Kalau enggak maghrib, enggak pulang dia. Itu apa Bapak Ibu? Itu serping. Serping itu orang-orang yang punya bakat. Guru sama dokter tuh hampir sama, tinggal kita lihat akademiknya. Hampir sama Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi otak kiri atas, technical. Kemudian otak kiri bawah,
ya kemudian otak kanan, ya generating idea. Ini orang-orang inovasi, orang-orang yang kalau dikasih kerjaan A menurut kita kecil, kasih di tangan dia tuh bisa bombastis. Pernah ya Bapak Ibu ya, dalam sebuah presentasi anak-anak di sekolah, kawannya 5, 1, 2, 3 ngerjain, yang 4 itu nyiapkan kartun yang cantik dengan melukis. Terus kita bilang, wah kamu cuma buat kartunnya aja, nilai kamu nggak seberapa dibanding kawan. Salah besar. Tanpa kerja anak-anak itu, orang-orang yang cerdas itu nggak akan terdistribusi. Nggak akan tampil dia. Percayalah, orang-orang hebat di Indonesia sekarang, siapa yang promosikan? Orang-orang yang senang menulis. Orang-orang yang punya bakat jurnalis. Orang-orang punya bakat administrasi. Dan orang-orang yang punya bakat teknikal. Itu harus kita temukan. Sesuai dengan pola-pola yang kita temukan juga dari asesmen kita melalui portofolio dan lain-lain. Kemudian Bapak dan Ibu, ada lagi kita melihat. Anak-anak yang hobinya ambasador. Kalau jadi humas, senang sekali itu ambasador. Outputnya kira-kira jurusannya komunikasi. Ada anak-anak yang Bapak Ibu, kalau dikasih pameran, wah indah sekali yang dipamerkan. Orangnya hobi membuat pelatihan, memotivasi sesuatu. Ini bidangnya adalah karirnya bidang edukasi. Kemudian anak-anak yang punya analisis yang kuat, treasure yang kuat, ya. Di rumah bisa lihat Bapak Ibu anak-anak. Kalau dikasih uang, kalau ditanya uangnya masih ada, masih ada. Perlu uang lagi? Perlu, dibilang. Mau orang keuangan kayak gitu. Kalau dibilang kan masih ada uangnya dikasih sama ayah. Ya itu kan ada jatahnya seminggu. Kasih aja jatahnya. Dia tak simpan. Anak-anak kayak gini memang kaya. SMA-nya udah kaya dia. Banyak saya temukan tuh. Jadi kalau ada acara pergi-pergi acara di sekolah, dia luar daftar. Kan udah persiapan tuh itu. Anak lain ada juga, dia persiapkan bagaimana tetap ngorek dari orang tua. Bakatnya masing-masing. Jadi kita nggak usah merasa. Ada anak-anak, kalau bertanya tuh, wah, melipat-lipat ganda. Dari A ke B ke C. Kita bilang, kamu nih kayak kurang kerjaan ya. Pertanyaan tadi udah dijawab, tanya lagi. Memang auditor tuh kayak gitu. Orang SPI itu. Jelimet kalimat-kalimatnya. Memang itu dia. Bakatnya dari situ di mana? Itu pasti orang manajemen. Nah, dia suka pada perbaikan. Ibu kasih konsep, sampai ke dia perbaiki, tampil lagi konsep yang berbeda. Jadi tiba-tiba ada anak yang buat PowerPoint bagus. Terus kita bilang, siapa yang buat? Kakak kamu ya, abang kamu. Paling jagoan dia kan daripada kita. Jadi itu sifat Gen Z sekarang. Sehingga bakat-bakat pun munculnya luar biasa Bapak Ibu. Ada pekerjaan-pekerjaan baru sekarang yang muncul di tahun 2025. Persis kata orang di media 5 atau 6 tahun yang lalu. Ada explorer ya. Dia senang meneliti, ada anak-anak kayak gini. Kalau misalnya makan kue, dia kadang-kadang di searching dulu ini kue apa. Kemudian ingredientnya apa. Kadang-kadang ada anak yang dia cium dulu kue. Kalau kita bahasa kita di rumah langsung nggak sopan cium ini kue dan lain-lain. Coba pahami, oh itu bakat dia ya. Yang harus kita tanya adalah, apa yang kamu bayangkan waktu cium kue tadi? Enggak, ini kok rasanya kue ini kayak Liu ya, padahal dibuatnya dari burger. Kan bisa jadi. Ada eksplorasi di diri dia. Lalu ada bakat-bakat, dia menuliskan dengan rapi. Itu pasti bakat jurnalis. Ya, ada bakat bahasa, padahal nggak pernah les di mana-mana. Ya, dia bisa interpreter juga yang bagus. Sekarang banyak saya temukan portofolio anak kelas 5 SD itu fluent sekali bahasa Inggris. Keren sekali bahasa Inggrisnya, kelas 6 SD. Ya. Kemudian ada anak yang hobinya produksi. Ada anak yang hobinya quality control. Coba dicek Bapak Ibu. Prodi-prodi yang mengedepan quality control itu pasti misalnya kayak pertambangan, mesin, dan lain-lain. Ya, operating, yang meningkatkan keselamatan, pemeliharaan, dan lain-lain. Itu penting. Ya. Kemudian ada perencanaan. Ada strukturnya, ada pemasaran. Ada rancang bangun, ada pelayanan, ada perawatan, rekrutmen, penjualan, pembelian, dan banyak lagi Bapak Ibu. Ini banyak sekali program-program studi muncul karena ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Bapak Ibu, sekarang ada AI. Ya. Sekarang apakah Bapak Ibu berpikir bahwa nggak akan ada program studi yang baru? Ada Bapak Ibu. Sekarang aja di Syah Kuala itu muncul nama program studinya kecerdasan buatan. Itu untuk mengantisipasi. Ada anak-anak yang nggak hobi lagi nulis. Dia maunya di situ. Ya, tapi kita tinggal mendorongnya punya keselarasan agar menggunakan bakat-bakat yang lain supaya seimbang maksudnya, ya kan?
Ada Bapak Ibu, mungkin ibu saja dinasihati oleh anaknya di rumah, ya, dinasihati oleh teman-temannya, disupport, dikasih penguatan. Kita sering bilang, kamu kayak psikolog ya, kamu udah kayak advisor aja. Memang advisor dia ibu, bapak. Anak-anak pun kan kita temukan begitu. Anak-anak sekarang ya, umur-umur 16 tahun yang saya asesmen, banyak sekali bilang, Pak, saya nanti mau ini Pak, saya mau jadi bekerja di dunia saham dan lain-lain. Itu kalau kita ngomong selalu hal-hal yang itu terus yang dia cari, informasi yang dia bicarakan, yang dia ajak kita diskusi banyak Bapak Ibu. Ada anak-anak yang kalau kita kasih pekerjaan ya, misalnya sesuatu yang misalnya, coba Bapak Ibu bayangkan ya, ada anak kelas 12. Kalau kita serahkan nanti kita mau perpisahan, tolong cari baju seragam. Dia paling pinter tuh. Cari kontraktor sana, kontraktor ini ya, dan lain-lain. Walaupun dia dalam situasi sekolah, akan kita temukan itu biasanya anak-anak punya bakat seperti itu. Ya. Kemudian servis, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang hobinya jualan, bahkan saya sebutkan broker Bapak Ibu, menemukan anak-anak sekarang kalau diselesaikan satu pekerjaan, dia bisa hubungi orang A, B, C, D, dan D yang nggak pernah kita bayangkan, dan sama dia, dan semuanya bisa selesai. Kita cuma muncul, kok bisa kamu lakukan? Siapa yang bantu? Kita selalu underestimate, nggak percaya kalau itu dia lakukan sendiri. Banyak pekerjaan yang muncul Bapak Ibu, organizer, programmer, para researcher, presenter, motivator, ya, advisor, dan juga quality assurance. Bahkan anak-anak kita itu, coba lihatlah Bapak Ibu di sosial media, kalau dia mengiklankan sesuatu, dan anak Indonesia banyak sekali menjadi affiliate dan kaya. Di kelas 2 SMA sudah punya penghasilan per bulan sampai 300-400 juta. Walaupun harus diarahkan, kalau nggak diberhentikan, ya nggak diselaraskan, nggak selesai sekolahnya. Nah, kita arahkan supaya itu bisa dicapainya dengan bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita buat acara itu, Bapak Ibu pasti tahu ya, Tweetbond ya. Tweetbond yang sering kita buat itu, Pak, itu CEO-nya tuh alumni teknologi informasi Unsia. Jadi dipakai dunia, dipakai seluruh dunia sekarang. Jadi jangan sembarangan dengan bakat. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, aduh ini kita orang yang di BK ini kita nggak menghargai. Siapa yang nggak hargain kita? Jangan-jangan yang nggak hargain kita sendiri. Ini sama di situ ya, boleh kita ngomongin Bapak Ibu ya. Ada yang jadi guru juru gambar. Bahkan ada satu anak Bapak Ibu dari salah satu sekolah di Banda Aceh. Saya sebut saja ya sekolahnya ya. Dari SMA 3. Saya menemui lewat asesmen ada anak pintar yang hobinya menggambar di gelas, menggambar di kaca. Dan dia mengambil pilih desain komunikasi, desain grafis. Ya, dan desain grafis itu akhirnya bisa membuat mereka itu jadi sukses ya, sesuai dengan bakatnya. Apa nggak muncul lagi Pak? Dan muncul lagi. Nah ini dia Bapak Ibu. Dan secara singkatnya Bapak Ibu kenalin bakat anak-anak itu. Misalnya ya, kita menemukan ada anak-anak yang barangkali memang dia punya hobi yang mungkin di luar dugaan kita Bapak Ibu. Luar dugaan kita apa contohnya? Misalnya kita bilang 5 tanda bakatnya itu dia cepat memahami dan menguasai sesuatu dengan baik. Nah itu ciri-ciri bakatnya di situ. Tandai bakatnya apa? Kalau dia cepat memahami dan menguasai sesuatu dengan baik, bakatnya apa? Apa yang dia cepat pahami itu salah satu bakatnya. Kemana arahannya, ke prodi apa, di mana karirnya, langsung Ibu Bapak Ibu. Kemudian yearning, nagih, senang melakukan itu berulang-ulang. Sifatnya alami, nggak dipaksa. Selalu muncul dan butuh penyaluran. Ya kita lah orang tuanya atau ajak guru ya untuk bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Ada satu anak Ibu kelas 6 SD, bakat bahasanya luar biasa. Udah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, anak Banda Aceh, anak Aceh. Ya pengen belajar lagi bahasa Korea. Kemana? Mamanya bilang nggak tahu, dia bisa bilang, ada mak, cek di internet dibilang ada pelatihan bahasa Korea di Unsia. Mamanya bilang, tuh tak nak kuliah. Enggak mak, saya dapat bisa tuh anak SD. Berarti kan nggak kita bilang mama kurang informasi. Tapi memang iya mungkin kurang informasi terkait itu ya. Dan satisfaction. Ketika dia melakukan sesuatu dia puas, senang, bahagia dia. Melakukan aktivitas nggak terbeban.
Kemudian ada glimpse of excellence-nya. Sejak awal melakukan itu sudah langsung terlihat keunggulannya. Bapak Ibu, ya. Perasaannya tuh mengalir. Saat apa ya? Atau tercerap atau tenggelam dalam suatu aktivitas. Waktunya nggak terasa. Pernah nggak kita bilang, "Nak, udah maghrib nih, jangan itu lagi." Ah, itulah tanda-tanda bakatnya, di itu yang dilarang itu. Dan harus kita petakan, walaupun misalnya dia lakukan belum terarah. Pernah nggak Bapak Ibu menemuin anak yang senang ngunci kamar, kemudian ngumpulin kotak sepatunya, beli buku walaupun belum dibaca, kepuasannya adalah ketika mau dia baca ada benda itu. Itu anak yang input, punya gagasan yang luar biasa. Banyak saya temukan di anak-anak Gen Z. Dan di kota Banda Aceh banyak itu. Ada anak yang juga termotivasi untuk bertanding. Hanya bertanding aja. Ya tinggal kita arahkan. Mana bakatnya yang paling besar di situ, lalu kita munculkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu ya, ini ada tanda-tanda atau contoh-contoh dari anak-anak yang punya bakat di dunia kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan anak senang melayani orang, merawat emosi orang dengan baik, menganalisa gejala penyakit, dia nggak mungkin SMA melihat penyakit ya kan, menganalisa sesuatu di biologi dengan detail dan pas, step by step, mengelola datanya bagus, data aset bagus, menangani proses penyembuhan, is not talking tentang orang sakit. Misalnya proyek-proyek sederhana, menjaga keselamatan jiwa, itu indikator di dunia kesehatan. Kalau dia punya kekuatan di analisa yang kuat, itu dokter. Kalau dia punya menangani proses dengan bagus, itu bakat dokter. Kalau dia menangani keselamatan jiwa dengan baik, itu bakat dokter. Kalau dia punya melayani orang dengan baik, itu bakat dokter. Kalau perawat seperti apa? Ada resnya juga. Menangani proses penyembuhan, ada SAP-nya, ada SER-nya, ada CAR-nya, ada TRE-nya. Bidan apa? Ahli gizi apa? Gitu. Banyak juga saya Bapak Ibu menemukan orang yang bakatnya dulu bidan, tapi dia jadi guru. Sekarang udah saya tanya, masih jadi guru lagi atau bidan? Udah guru Pak. Udah damai dengan diri sendiri dan udah kembang, hampir dekat itu bakatnya, tapi udah terlanjur masuk. Tapi potensinya di merawat. Ayo sekarang udah terlanjur dan bisa jadi guru BK, kembangkan bakat di situ dengan baik sesuai dengan minat yang muncul. Lalu bertemu anak yang hobinya seperti ini, menganalisa, kemudian buat perhitungan, mengelola data dengan baik, mengumpulkan info dan data ketika melakukan sesuatu, menerjemahkan data dan logika dengan baik. Ada loh Bapak Ibu, anak bisa matematika, tapi ketika materinya logika nggak sampai. Karena nggak bisa logika, matematikanya cuma tematik, atau menjaga keselamatan jiwa, atau mengambil kesimpulan, nggak detail. Bapak Ibu, ini dilakukan cukup panjang. Saya sebenarnya kalau bertemu Bapak Ibu mungkin bisa meneteskan air mata ini. Untuk menyampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kita salah menetapkan beberapa elemen penting di dalam kesungguhan anak-anak itu untuk dekat pada sesuatu. Kalau dia memang sains MIPA, dia punya bakat itu di ANA, TRE, EXP, dan INT. Temukan secepatnya. Kalau ilmu hayati seperti biologi, kebumian, dan lain-lain, ada ANA, TRE, Exponse, SAP. Ada explorer, ada jauhnya di situ. Mengambil data lapangan. Karena kalau ilmu kebumian, saya pernah ikuti Zoom-nya Pak Imam Santoso. Beliau itu ya dosen sama-sama seperti saya, tapi dia di ITB. Dia bahkan Bapak Ibu, itu membimbing anak-anak itu, kalau menurut saya ya, sesuai lah dengan gaji yang kita terima Bapak Ibu. Tapi kita nggak bicara tentang itu Bapak Ibu. Kalau kita bahagia membantu orang itu rasanya umur panjang, sehat, senang. Wah itu jauh dari susah. Bukankah tujuan kita sekolah membantu orang itu untuk membuat kesusahan orang makin tereduksi dengan sedikit. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Dan ini bakat engineer Bapak Ibu. Coba temukan. Kalau ada anak punya bakat kayak gini, dia bakatnya di engineering. Nah, ini bakat pendidikan kayak kita nih Bapak Ibu. Ya kan, kita kan bakat orang pendidikan itu ya rata-rata memang mengamati, memilih orang ya. Tapi saya senang tadi Bapak Ibu ketika Zoom nggak lancar, nggak bisa Pak, masih belum Pak. Itu memang
Orang pendidikan gitu ngamati, merasa emosinya juga ada di situ, dia rawat, ya, dilayani, dia didik, ingin maju, ada motivasi mendorong orang lain, menyampaikan informasi dari sisi ilmu, memandu proses perbaikan, menjalankan prosedur. Nah ini Bapak Ibu, dia biasanya di psikologi dan pendidikan. Tinggal cek, kalau SLC-nya yang tinggi sama SER, CHAR, dan RES-nya di psikolog. Kalau di RES, CHAR, SER, dan MOT itu konselor. Kalau di guru, edu, mote, kom, ADM itu di guru. Kalau itu jangan kasih dia pilihan kedua, ketiga. Rekomendasikan dia guru menjadi pilihan pertama. Trainer, SLC, edu, dan MOT. Nanti ada asesmennya Bapak Ibu. Nah, kalau di ekonomi bisnis ini dia Bapak Ibu. Kalau dia mengelola data aset dengan baik, memilih merekrut orang kayak yang saya sampaikan tadi kan, membuat strategi, melukiskan strateginya. Ada orang ke arsitek, tapi lihat, dia bukan melayani orang, tapi melakukan evaluasi, meyakinkan. Nah, itu dia. Kalau dunia penegakan hukum ini dia Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu, Pak, kok bisa Pak? Anda bilang tadi 16 tahun di asesmen. Ya kan? Jadi coba cek ya, padukan saja dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau memang Bapak Ibu menemukan, oh di tempat yang Bapak bilakan dengan asesmen lain, ini jawabannya begini, Pak, nggak apa-apa. Bapak Ibu tentang lihat di mana ke apa namanya istilahnya kecenderungannya yang sama itu di area mana. Bahkan menjadi hakim, jaksa, pengacara, notaris pun kita bisa klasifikasi Bapak dan Ibu. Dia bisa jadi hakim, tapi indikatornya cuma SER, MET, dan CMD. Oh, mungkin di kepolisian. Dia bisa punya MED, EPA, AMD, dan SER. Oh, dia nih notaris nih. Gitu ya. Pak Ibu, ini menarik sih. Saya nyampaikan dengan bahagia Bapak Ibu. Saya meringankan beban Bapak Ibu sekalian untuk melihat. Ada orang-orang yang tergila-gila dengan pegawai negeri itu ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngelihat orang kerja di bank. Ya. Pergi makan bakso aja, name tag-nya nggak hilang. Itu saking banknya banget itu kata anak-anak sekarang. Banking banget nggak tuh kata anak-anak sekarang ya. Artinya tuh dia atribut pun nggak mau hilang. Itu artinya memang di situ bakatnya Bapak Ibu. Bisa melihat bakat orang disiplin ya. Ini kalau di sekolah STAN, STIS, STKS, STPDN, STIN, STSN ini saya sudah lakukan asesmen. Di Akmil ini bakat-bakat yang muncul. Kenapa bisa saya kodekan ini berdasarkan experience yang jalan lebih dari 10 tahun yang lalu Bapak dan Ibu. Jadi validasinya sudah cukup oke, insya Allah ya. Kalau Ibu tanya, Pak bisa nggak kita percaya? Coba Ibu cek anak-anak dengan metode ini yang sudah jadi alumni. Di mana dia sekarang? Mungkin ada bayangan Ibu, saya nggak nyangka loh, si Polan itu bisa lulus Akmil. Padahal di kelas, nah itu padahal menurut kita, bukan menurut bakat dia Bapak dan Ibu. Nah, saran saya Bapak dan Ibu untuk persiapan kelas 12, kenali diri mereka, minat dan potensi mereka, temukan karir mereka yang saya banget versi mereka, yang gue banget versi mereka. Yang lun banget bahasa Acehnya. Kenali jalur pendidikannya ke sana. Ini yang versi bangetnya dia yang mana? Ukur kemampuan akademiknya, cocok di situ, bantu goal ke sana. Pilih salah satu jurusan yang sesuai, cari kampus dan kota yang cocok. Dengan tailors mapping ini kota pun bisa kita pilih Bapak Ibu. Oh dia bagus memang Pak di Yogyakarta sepi. Dia nggak bisa menaklukkan kota itu Bu. Dia nggak bisa hidup di dunia orang-orang kreatif. Orang kreatif tuh nggak peduli orang, dia tup-tap tuh. Dia bingung, lihat kiri kanan. Dan bisa dipilih juga dengan sesuai dengan karakter talents ini. Pilih kampus yang cocok. Yakin pada potensi itu adalah anugerah Tuhan, bukan pinjaman tetangga dan paksaan ayah ibu. Ini agak ngeri ngomongnya, tapi dengan cara lembut ya. Pilih kampus yang cocok. Yakinkan potensi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tetangga dan dari orang tuanya. Kita hanya orang yang bertindak sebagai pengarah, nggak bisa menentukan. Supaya nggak muncul anak-anak, kamu pilih ini apa dulu nak? Nggak ada, mama yang suruh. Mamanya tuh merasa nggak putih rambut ya, merasa nggak pensiun-pensiun, merasa nggak tua. Apa ketika tua kita merasa bahwa semua harus sesuai sama kita? Enggak ya Bapak Ibu ya. Dan berusaha sebaik mungkin. Karena jalan sukses yang tepat itu adalah yang sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat kita.
tidak sesuai dengan minat dan bakat tetangga dan orang tua. Gitu. Kalau Ibu lihat asesmen anak-anak kita yang 1.500, ini anak-anak yang muncul Ibu ya, yang saya lihat. Ini anak-anak yang sebelah kiri, anak-anak di Simelu. Ya, anak-anak di Banda Aceh, ini di sebelah kanan. Anak-anak di Simelu namanya nggak saya munculkan, ini saya pilih saja. Dan anak itu ternyata punya bakat yang luar biasa di storytelling. Ya saya lihat, tapi nggak semua anak ya. Dia punya bakat untuk meng-create sesuatu itu jadi. Bahkan kalau panitia menyarankan A untuk membuat skrip untuk berlomba, dia kembangkan B dan C, ada catatan, imajinasinya tinggi. Tapi bukan karena dia dari Semelu, artinya ada loh anak punya potensi hebat di sana. Ada anak di sebelah kanan yang bicara nggak mau, diam aja, tapi juara debat. Kaget nggak tuh? Kaget, karena kemampuan eksplorasi di otaknya itu akan muncul ketika dipancing. Ketika distimulus oleh sesuatu. Jadi mari kita kenalin bakat anak-anak kita dengan baik satu persatu, Bapak Ibu. Dan yang penting pada Bapak Ibu adalah kita ajak anak kita untuk fokus pada kelebihannya, siasati keterbatasannya. Jangan bermain terlalu dalam di area lemahnya. Tapi fokuslah di area kuatnya yang Allah sudah kasih kelebihannya. Satu lagi Bapak Ibu, sadarkan, ajak orang tua, jangan sampai dia minta tolong psikolog, ahli desain pendidikan, konsultan karir, konsultan bakat, tapi dia nggak hadir mengajak anaknya untuk menolong dirinya sendiri di sana. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua hanya fasilitator, sebagai guru hanya fasilitator, orang tuanya sebagai pendukung. Untuk menciptakan ini kita masih punya waktu 3 bulan Bapak Ibu untuk terus membangun keterkaitan komunikasi kita yang bagus, yang baik bersama orang tua. Agendakan Bapak Ibu. Saya sih kebayang kalau diagendakan ini Ibu akan banyak waktunya fokus ke sini ya. Mungkin waktunya, wah nih saya nggak ada waktu lagi untuk keluarga. Mungkin akan muncul bahasa-bahasa seperti itu. Tinggal didesain. Mana waktu untuk kita, mana waktu untuk dia gitu ya. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, ketika anak sudah fokus pada kelebihannya, dia mensiasati keterbatasannya, insya Allah dia nggak akan berkaca pada karir dan jurusan orang lain. Ya, kalau saya ditanya ada teman saya jurusan penerbangan sampai ke langit keberapa, saya nggak tergiur, saya merasa nggak sanggup saya tuh mikirnya aja itu nggak bisa. Ada anak yang kayak gitu. Ada anak kalau dicerita tentang makanan, wah matanya berbinar-binar, udah kebayang dia buat ini buat itu segala macam. Maka muncullah anak-anak yang hebat di bidang itu. Ayo fokus pada kelebihan, siasati keterbatasan. Jadi jangan sibuk meminta tolong orang lain, tetapi yang mau ditolong tuh nggak hadir di dalam kondisi itu. Itu tugas kita menyadarkan mereka, Bapak dan Ibu. Saya yakin waktunya sangat sebentar, hanya 1,5 jam, dan semoga ada hal yang bisa terserap dengan baik. Kalau ada yang bisa menjadi pertanyaan dan itu bisa menambah pengetahuan baru, saya kira kita bersyukur dan berterima kasih. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi khasanah baru bagi kita Bapak dan Ibu. Karena di pundak kita sekarang diberikan amanah yang lebih, yang kuat. Tapi niscaya ini akan menjadi amal jariah kita di masa depan untuk memberikan kebaikan dan memudahkan anak-anak kita menuju karir yang sesuai dengan bakat dan kekuatan mereka dan jauh dari keterbatasan mereka. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, terima kasih. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan barangkali dipersilakan. Atau saya kembalikan kepada Bapak moderator. Ya, Bapak Mahmudin, silakan. Izin Pak Hendra, saya ingin bertanya. Ya Bu. Perkenalkan, saya Nur Hayati dari SMA Negeri 1 Baktia Barat, Aceh Utara.
Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan bimbingan karir. Untuk yang siswanya ya Pak ya, kebetulan kami kemarin Iya, hari Jumat kemarin sudah mengadakan rapat dengan wali siswa tentang terkait UTBK. Yang iya, ingin saya tanyakan di sini kan Pak, kita siswa kita kan ada yang minat untuk kuliah lebih kurang 40% gitu Pak kan. Selebihnya nanti kalau kita tanya, tamat ini dari mana Pak? Ada anak, dia bilang kan. Ada yang bilang, nggak tahu Bu, nggak tahu saya, nggak tahu orang tua saya. Ada yang kemauan kuliahnya karena orang tua. Sebenarnya kan, kalau anak sukses itu karena ada kemauan bakat minat sendiri kan gitu Pak. Yang menurut yang udah Bapak pembahasan gitu. Dan kami sudah mengarahkan. Tentunya kami akan mengarahkan untuk yang peluang dunia kerja yang lebih besar gitu untuk ngambil jurusan kuliahnya gitu kan Pak sebagai guru iya. bimbingan konseling. Dan kebetulan di sini rata-rata anak itu mengambil seperti cerita Bapak tadi seakan-akan dengan kemauan dia sendiri untuk dia yang namanya kita sukses berarti kan dia di dunia kerja kita bermanfaat gitu kan untuk ilmu kuliahnya. Kalau dia yang dia ambil jurusannya untuk menyukseskan universitas itu yang Bapak katakan kan dia tidak termasuk sukses kan gitu Pak. Jadi saya mengarahkan siswa tersebut kebetulan dia ranking 1 Pak, berprestasi. Jadi kemauan orang tuanya kebetulan sekarang formasinya lagi banyak dibuka guru bimbingan konseling, gitu Pak kan. Bukan berarti kami guru BK, tapi Iya, memang iya, formasi sekarang kan di mana-mana sangat dibutuhkan guru bimbingan konseling dan langka. iya. Kebetulan saya juga mengarahkan si anak yang ranking 1 itu untuk BK, sementara dia mempunyai keinginan di Politeknik sebagai diambil jurusan administrasi bisnis. Peluang untuk suksesnya kan lebih kecil, Pak. Kita bilang untuk sekarang. Sementara guru BK lebih besar gitu peluangnya gitu. Dan orang tuanya juga mendukung anaknya itu sebagai guru BK. Dan sementara siswanya sesuai keinginan bakat minat itu dia ingin ke administrasi bisnis. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi memecahkan permasalahan itu, Pak? Apa yang harus kita dengarkan sesuai siswa atau orang tuanya dan yang peluang yang lebih besar gitu yang akan kita arahkan gitu Pak. Terima kasih. Baik, Ibu siapa tadi Bu? Nur Hayati Pak. Bu Nur Hayati dari SMA 1 SMA Batu Negeri 1 Barat Batu ya. Barat. Ini pertanyaan yang bagus, langsung saya jawab saja Ibu ya. Kalau Boleh, dia Pak. milih itu, kalau dari perspektif saya, hampir 50% dia punya bakat itu sebenarnya. Nah, tinggal nanti diarahkan. Ibu mungkin lewat Pak Joni, nanti saya akan kirimkan link, atau lewat Pak Musa, teman-teman di Dinas Pendidikan, kita bisa bantu nanti untuk membantu gitu Bu ya. Kalau bicara tentang ada yang peluangnya besar atau enggak, orang petik kelapa aja sekarang dicari Bu. Juru sembelih halal sekarang sangat dibutuhkan di New Zealand. Karena orang sudah tertarik dengan industri halal. Jadi tidak ada pekerjaan yang sempit peluangnya. Nah, murid-murid saya banyak saya temukan sekarang itu ya, mereka bekerja itu remote, Ibu. Ngurusin sebuah perusahaan di Singapura dengan Malaysia, tapi dari Banda Aceh. Tetangganya aja yang kaget, ini kapan kamu kerja kok tiba-tiba bisa beli mobil baru ini itu. Pasti kamu ini ya, pasti itu ya. Kita kan ya suuzon gitu ya. Tetapi dunia sudah sangat terbuka luas. Tabu misalnya Pak ya? Iya Bu. Nanti pikir dia jualan macam-macam. Ya saya saja sebagai guru, saya ngajar juga di beberapa universitas, tapi saya malam hari ngajar Bu jam 2. Di saat orang jam tidur. Di tempat lain, di belahan bumi lain gitu. Tapi maksudnya selalu, kalau di situ bakatnya dia mau menjalankan bertanggung jawab, kalau anak kayak gitu tuh tinggal kita lihat nanti asesmennya seperti apa. Ibu bisa buat portofolio sederhana untuk anak ibu tadi. Apalagi dia ranking 1, pasti punya kemampuan yang mungkin menurut saya baik ya. Tapi memang kalau ditemukan dia punya BK juga, jangan-jangan di atas itu udah masuk ke kategori psikolog mungkin. Ya kenapa nggak kita sarankan dia ke situ gitu. Kebutuhan berdasarkan latar belakang itu tuh banyak sekali diminati. Memang seperti Ibu bilang tadi, kalau BK itu dibutuhkan karena sekolah kan tiap hari ada. Kayak orang masuk dokter anak, ya kan? Orang selalu ada anak. Setiap hari ada anak yang lahir. Ada anak-anak di masa itu. Jadi, tapi kalau minatnya nggak di situ kan nggak bisa kita paksa juga. Yang perlu Ibu tanyakan, apa yang membuat dia pengen ke situ? Bayangan apa yang muncul?
Terus kegiatan apa yang memicu dia ke situ setiap hari? Apa yang dia dapatkan? Nah, saya anak-anak kayak gini tuh menarik sekali ditemuin ya. Kalau dia punya ini, tapi dia pengen ini, di situlah kita masuk. Ibu, perlu kesabaran kita untuk menjembatani itu antara dia dan orang tuanya dan memastikan bahwa pilihan itu adalah pilihan yang memang sesuai dengan bakat dan minat dia. Kita bisa melihat dia akan bahagia sekali kalau di situ muncul kebahagiaan dia. Anak-anak kayak gitu dia punya stimulus yang lain gitu Ibu. Ada sesuatu yang memicu dia sehingga dia bisa seperti itu. Barangkali karena dia terafiliasi dengan bakat marketing, dia membayangkan nanti bisa jualan online, bisa ini, bisa itu. Walaupun Ibu bisa jadi konseling online juga, nggak ada masalah. Hanya masalahnya mau melakukan atau tidak, kan gitu ya, Bu ya. Nah, itu dia di situ gitu. Jadi kalau menurut saya tinggal Ibu bisa buat peta yang bagus ya terkait dengan bakat si anak kita tadi. Lakukan Bu. Ini pilot project yang bagus buat SMA Baktia ya Bu ya. Nanti kita tunggu ya Bu ya. Nah, kita tunggu berapa jumlah anaknya Bu? Baktia Barat, Pak. Berapa jumlah anaknya? Untuk kelas 1, 2, 3 atau kelas 3 aja, Pak? Kelas 12 dulu. Sampai di kelas 30. 12, 76 siswa kami, Pak. 3 rombel. Kalau mau dibantu asesmen nggak banyak. 76 Tapi siswa, Ibu Pak. punya dasarnya dulu. Apa yang dilakukan oleh BK di sana, portofolio seperti apa klasifikasinya, apa yang udah dibuat, supaya kita bisa diskusi dengan bagus. Gitu ya Bu Nurhayati ya. Semangat ya Bu ya. Jadi kalau ketemu anak-anak kayak gitu, kita jangan panik, semangat, ajak dia berdialog lagi. Supaya ketemu jalan keluar dan dia merasa bahwa apa yang terafiliasi dari masukan kita itu ada di diri dia juga. Baik, selanjutnya Pak Mahmudin, silakan Pak Mahmudin. Iya, sama-sama Bu. Pak Mahmudin. Pak Munawar. Oke, Ibu Ilma, silakan Ibu Ilma. Ibu Ilma, silakan. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ini Pak, ini kami selaku guru BK sangat senang sekali Pak ya, perhatian khusus terhadap guru BK untuk menggali bakat minat siswa. Yeah. Namun Pak, seiring berjalan waktu, kami selaku guru BK mungkin pastinya punya Pak ya, problema atau kendala-kendala yang kami hadapi dalam memetakan minat bakat siswa. Yang ingin kami tanyakan Bapak, mungkin saran ya Pak ya, saran. Kami sebelum ada bakat minat yang dari dinas, kami sudah melakukan bakat minat itu melalui aplikasi Aku Pintar Pak kan. Jadi kami merasa sudah bagus sih apa yang dibuat oleh provinsi ya Pak ya. Tapi kami inginkan aplikasinya itu atau bentuk bakat minatnya itu sudah ada kesimpulan Pak, sehingga kami lebih mudah lagi mengarahkan siswa. Seperti kami gunakan sebelumnya di Aku Pintar ya kan Pak. Di sana anak mengisi tes bakat minat. Setelah itu langsung ada keluar Pak, rekomendasi jurusan apa. Setelah itu kira-kira kalau jurusan itu di mana saja yang ada. Dan kalau jurusan itu apa saja yang dipelajari, prospek kedepannya seperti apa. Jadi itu memudahkan kami selaku guru BK dalam membantu siswa mengenal bakat minatnya Pak. Jadi mungkin saran dari kami Pak ya, kedepannya mudah-mudahanlah Provinsi Aceh lebih untuk bakat minat itu lebih memudahkan guru BK lah, karena kami juga guru BK punya keterbatasan ya Pak ya, nggak bisa membaca istilahnya, nggak terlalu pandai membaca hasil asesmen yang dikerjakan oleh siswa. Mungkin itu dari kami Bapak, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ilma Sarni, ini saya jawab. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Asesmennya saya tahu Ibu, yang Aku Pintar itu, menurut saya yang perlu Ibu lakukan adalah tinggal mendalami aja Bu.
Jadi mendalami sama dengan sebenarnya kalau ada satu anak dengan proses asesmen Aku Pintar itu, Ibu menemukan jurusan yang cocok misalnya MIPA Fisika misalnya ya Bu ya. Terus universitasnya ada di sini, di sini seperti itu. Jadi kalau cuma kita sulang aja nggak cukup juga Bu. Mesti ada proses eksplorasi. Dia juga mencari dengan teknologi sekarang, dia bisa akses di internet, dia bisa diberitahu oleh gurunya dan lain-lain. Kemudian bisa koordinasi dengan pihak yang lain-lain. Jadi maksudnya kondisi ini harus kita manfaatkan untuk mengeksplorasi minat anak itu dengan detail. Kalau misalnya Ibu temukan ada satu anak yang misalnya hobinya katakanlah jurusannya cocok misalnya BK misalnya Bu ya. BK misalnya contohnya. Tapi kalau Ibu lihat disuruh apa-apa dia nggak selesai, ketika nolong ini nggak selesai, Ibu bisa eksplorasi. Jadi eksplorasi hal-hal yang paling dekat dengan bakat dan minatnya tersebut. Kalau kita asesmen sesuatu, tersaji minatnya di mana, bakatnya di mana, terus cocoknya perguruan tinggi apa, ada memang Ibu. Tapi menurut saya, jangan kita terstimulus untuk dapat hasil kayak gitu semuanya. Kenapa? Kalau itu yang kita lakukan, ibu nggak punya waktu ruang bicara dengan anak itu terlalu dalam. Dari yang dipentingkan di sini adalah konfirmasi. Kita punya waktu yang dalam untuk berbincang dengan anak itu. Basisnya adalah informasi yang ibu dapatkan dari hasil asesmen. Nah, banyak sekali asesmen Ibu, ada yang berdasarkan kayak Aku Pintar tadi, ada asesmen yang lain. Menurut saya itu hasilnya juga bagus-bagus semuanya ya. Tinggal Ibu cocokkan. Maka tadi di awal materi saya sampaikan, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita punya portofolio anak itu. Hasil itu yang kita bangun dengan portofolio dari awal, itu kalau connect, nah hasilnya sama dengan itu. Ya, kalau kita lihat ini kok hasilnya gini ya, tapi anak ini ketika sehari-hari nggak gini, pasti ada yang miss. Nah, Ibu tinggal arahkan anak itu. Saran saya Bu, buat semacam program one on one, bicara satu persatu dengan anak, panggil ke kelas, gunakan satu hari untuk satu siswa 2 jam, gunakan 2 jam lagi untuk siswa yang lain. Memang agak banyak waktu Bu. Nah, saya senang bidang BK itu, memang jiwa saya di situ. Waktu saya sampai sore sampai jam 5 gitu kan, ya itu panggilan kerja saya. Jadi saya nggak akan bertanya lagi yang lain gitu. Mungkin hal yang terkait ini bisa dilakukan ya. Salah satunya adalah dengan ini ya Bu ya, dengan mengkonfirmasi ya Bu Ilma ya, dengan yang ditemukan tadi. Kalau Bu Ilma punya peta portofolio anak itu sejak kelas 10 dan 11 dan dia sekarang kelas 12, artinya nggak terlalu berat tugasnya. Tapi kalau Ibu baru membangunnya sekarang, mungkin Ibu perlu konfirmasi yang dalam dengan anak tersebut, karena banyak yang nggak kita record. Kayak ke dokter kan kita punya medical record Bu ya. Kita pergi, misalnya ke dokter gigi, misalnya ada yang gangguan pada gusi, kita datang lagi, dia punya catatan. Ini dulu, berarti kesimpulannya adalah pengobatan mesti ini, karena tipikal gusi kita seperti ini. Kira-kira ke anak itu juga demikian. Nah, tapi kalau kita lakukan dengan dengan terstruktur sejak awal, insya Allah ini akan menemukan hasilnya. Nah, kita boleh berkoordinasi ya Bu ya, boleh nanti Ibu tanya jawab juga, nanti mungkin melalui Pak Joni ya, supaya terorganisir pertanyaannya Bu. Jangan langsung kepada saya, supaya tahu ini dari hasil asesmen misalnya guru inti, guru BK gitu ya. Jadi kita punya jawaban dan kita punya peta juga atas masukan-masukan yang muncul dari acara ini Pak ya. Sehingga kita tahu ini potensi sesuatu yang di sana kondisinya masih seperti ini, di sini seperti ini, atau guru BK di sana menghadapi kendala seperti ini, guru BK di sini hadapannya seperti ini. Insya Allah seperti itu Bu. Tapi yakin apa yang Bu lakukan tadi sudah benar, tinggal bagaimana Ibu konfirmasi ya Bu ya, eksplorasi itu dengan jiwa anaknya langsung seperti itu. Gitu. Bu Ilma, insya Allah terjawab ya sementara. Baik, Ibu. Iya. Pak Hijratul. Zulfa, silakan Pak Hijratul. Baik Pak, terima kasih. Jadi sedikit pertanyaan dari saya. Itu perkenalkan dulu Pak ya. Perkenalkan, nama saya Hidratul Zulfa. Saya dari SMA Negeri 1 Pulau Tengah, itu di Aceh Selatan Pak. Iya. Jadi kan ada beberapa permasalahan yang kami hadapi selaku guru BK Pak.
Jadi antara kita mengikuti minat dan bakat siswa, atau kita istilahnya memilih jurusan yang memang besar peluang untuk lewat. Ini untuk jalur SNBP ini, Pak. Karena gini, Pak, karena kalau misalnya kita ambil di kampus yang favorit, kita sesuaikan dengan memang minat bakat siswa. Rata-rata siswa itu kalau misalnya kita dari sini itu mintanya kampus favorit seperti Unciah, Pak. Sedangkan peluang lewatnya itu menurut kami kecil karena satu dan lain hal. Kemudian gimana tuh, Pak? Apa kita ikuti memang kemauan sesuai dengan minat bakat siswa tadi, dengan kemungkinan mereka didepak dari jalur SNBP atau misalnya perguruan tinggi negeri, atau kita memilih jurusan yang memang besar peluang bisa lewat di perguruan tinggi negeri itu, Pak. Karena otomatis kita yang dari desa itu otomatis kan ekonominya menengah ke bawah, Pak. Ada beberapa 1 atau 2 orang yang memang mampu. Yang biasanya ketika kita kuliah di perguruan tinggi negeri itu, otomatis biaya kuliah itu kan lebih murah, Pak, daripada kita yang kuliah di swasta. Jadi bagaimana itu, Pak? Baik, Pak Hijratul Zulfa, ini pertanyaan ada beberapa yang saya dapatkan dalam 2 hari ini ya, termasuk dari beberapa guru juga. Tapi gini Pak, perspektif minat bakat ini adalah dia berminat di mana dulu Pak ya, sesuai dengan potensi dia. Nah, ketika potensi dia misalnya katakanlah Pak, misalnya di jurusan katakanlah komputer, gitu ya, memang punya kemampuan itu. Kita bisa cek juga kemampuan akademisnya seperti apa. Dengan kemampuan akademis seperti itu, ini perspektif saya Pak ya, mungkin dia pilih yang paling sesuai dengan yang dapat infonya, misalnya lulus di sini ini range-nya, batasnya, skornya segini. Nah, itu kan bisa didapat Pak dari tryout, dari macam-macam yang dilakukan. Dan saran saya Pak, ini dibuat untuk kelas 12 khususnya anak-anak yang memang sedang mendekati ke sana. Kita bisa lihat juga berbasiskan tryout itu. Nah, di Disdik pun ada tryout yang bagus Pak, Metuah Nanggro namanya kalau saya nggak salah Pak ya. Nah, itu bisa dicek di situ, di jadwal-jadwal tryoutnya, atau bisa tryout mandiri dan lain-lain. Kalau pilihan program studi tadi, kalau minatnya memang katakanlah di jurusan yang saya sebut tadi, atau memang jurusannya misalnya mau masuk ke jurusan bahasa Indonesia, tapi ketika dia tes skornya mungkin cuma bisa masuk ke perguruan tinggi negeri X, maka sasarannya ke sana. Kalau dia pengen masuk ke perguruan tinggi misalnya B, kan kita bisa lihat skornya juga Pak, itu kan jadi acuan gitu. Ini dari perspektif akademiknya. Tapi kalau dari perspektif bakat dan minatnya, kita konfirmasi dulu dengan asesmen tadi, dia punya bakat di mana di kode-kode yang saya berikan tadi. Nah, bisa dipetakan Pak. Setelah dipetakan oleh guru BK, panggil anaknya one on one, konfirmasi satu persatu. Di konfirmasi itulah secara dalam Bapak dapat jawaban-jawaban yang dalam terkait dengan apa yang dia pingin. Cocok nggak di situ? Terus kita bersama-sama memilihkan prodinya di mana, perguruan tinggi mana sesuai dengan basisnya hasil tryout. Misalnya, beberapa anak Pak yang saya dampingi seperti itu, alhamdulillah tuh sesuai dengan bakat minatnya dan masuk ke perguruan tinggi yang sesuai juga dengan nilainya gitu. Ya. Tapi ada anak-anak yang memang bisa menembus sampai ke UI misalnya dan lain-lain, sampai ke ITB. Kayak Bapak bilang tadi mungkin terkendala dana misalnya kan. Bapak bisa lihat hal-hal yang bisa menjadi jalan keluar di bidang itu gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting kita tercukupkan dengan afiliasi informasi itu ya. Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Hijratul Zulfa ini kan ngurusin apa? Jadi guru BK di SMA Negeri 1 Kelut Tengah Pak ya. Nah, kira-kira program apa saja yang sudah dilakukan Pak untuk mendekatkan murid itu ke situ? Misalnya nih, nggak usah Bapak jawab kan? Kira-kira dari pertanyaan, dari materi yang saya sampaikan tadi, apa yang belum terisi nih? Ayo adjust ke situ, lakukan supaya bisa seimbang tuh ceruknya di situ. Nah, nanti kalau Bapak bilang, Pak sudah lakukan ini seperti ini, ada beberapa kendala. Nah, kita bisa konsultasi. Jadi kalau pertanyaan Bu, siapa tadi, di pertama tadi, Bu Sulastri atau siapa namanya, dan Nur Hayati,
mohon Disdik melakukan inilah belum diminta mohon udah dikasih nih. Nah, inilah pendampingan Pak. Kita nggak mau juga Bapak sendiri di sana. Ini kan kita keluarga besar Pak. Ada sesuatu yang dirasakan mungkin kurang. Ada di sini saudara yang bisa berkontribusi membantu. Insya Allah dibantu. Saya insya Allah available bersama Disdik untuk bisa membantu Pak. Asalkan syaratnya Pak ya, ketika Zoom-nya nanti orang-orang yang terkait di situ harus serius juga menerima supaya bisa diaplikasikan ke sekolahnya langsung gitu Pak. Pak Izratul sendirian di sana atau ada temannya yang awal BK? Ada satu lagi nih Pak. Ada satu lagi ikut juga ya? Di samping. Iya, ada satu lagi ikut dukungan kepala sekolah, energi sekolah yang bagus. Insya Allah anak-anak akan merasa sekali manfaatnya luar biasa Pak. Jadi jangan takut Pak, kalau ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan, tanyakan ya Pak ya. Tanyakan, kan sekarang jalurnya banyak Pak. Bisa komunikasi lewat WA, Bapak bisa lewat ke Pak Joni, Pak Musal dengan bapak-bapak di sini tuh sangat luar biasa membantu. Ini adalah salah satu. Dan ini nggak berhenti, nanti setelah ada tryout kalau nggak salah akan ada lagi ya Pak Jul ya. Setelah ini akan ada lagi. Jadi kita ujikan. Semoga dalam 3 bulan ini Bapak punya peta baru tentang kontingensi peta anak-anak itu yang sesuai dengan bakat minat mereka yang sudah Bapak terapkan dan Bapak konfirmasi dan aplikasikan tadi dengan kode-kode tadi Pak ya. Gitu. Semangat Pak Izratul ya. Insya Allah sukses nih. Udah kelihatan semangat sekali programnya. Tinggal terus dijalankan, disinergikan Pak ya. Ajak kepala sekolahnya juga bicara, harus ada sinergi kepala sekolah di sana Pak. Karena mungkin secara manajerial kepala sekolah akan turun, rembuk situ untuk berpikir hal-hal barangkali yang kita nggak bisa selesaikan ya Pak Izratul ya. Insya Allah Pak. Nanti ke depan Bapak akan punya pengalaman besar menangani persoalan ini dan akan punya contoh baik untuk diterapkan kepada anak-anak. Kira-kira bisa begitu jawaban saya Pak? Bisa Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak Izratul. Salam buat temannya satu lagi yang nggak tampak di kamera ya. Silakan siapa lagi? Siapa Pak? Ibu Rika ya? Ibu Rika Rahayu. Silakan Bu Rika. Mana di Ibu Rika menghilang? Oh, hilang sinyal. Pak Nazarudin. Silakan Pak Nazarudin. Pak Nazar? Ya, Pak. Silakan Pak. Mana wajahnya nih Pak? Pak Nazar. Oh, nggak dihidupkan ya. Silakan Pak Nazar. Ini suaranya Pak Nazar masih mute. Ya. Ya, Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya cuma mau bertanya, Pak. Ya. Untuk program-program yang kita pelajari hari ini, alhamdulillah Pak, kami dari SMA 1 Murah Mulia sudah kami wanti-wanti untuk para siswa-siswi kami dari kelas 2 kemarin. Iya. Alhamdulillah ada perkembangan yang luar biasa Pak untuk kelas 3 hari ini. Mereka minat untuk kuliah sudah mencapai 70% Pak. Alhamdulillah. Tapi hari ini Pak, yang kami arahkan sejak kelas 2 kemarin itu pemilihan jurusan yang sesuai dengan bakat minat dan sudah kami lakukan pembagian kuesioner supaya pemilihan jurusan yang mereka lakukan tidak salah. Dengan arahan dan bimbingan dari kami Pak para guru di sini, ternyata Pak hari ini mereka banyak yang memilih jurusan lebih kepada MIPA-nya Pak, seperti jurusan teknik, jurusan migas Pak, dan sejenisnya Pak. Sedangkan untuk pendaftaran hari ini ketika mereka untuk daftar kuliah, itu ternyata tidak bisa Pak, karena tidak sesuai dengan mungkin mata pelajaran yang sudah mereka ampu Pak di kelas 3. Saya sadar Pak, ini mungkin kesalahan dari pihak kami dari sekolah. Mungkin tidak ada kesesuaian mata pelajaran yang harus mereka ampu untuk kesesuaian mereka ambil perkuliahan Pak. Jadi yang pertanyaan saya hari ini Pak,
apa yang harus kami lakukan, Pak, untuk siswa-siswi yang memang mereka sudah mentok, Pak, untuk mengambil jurusan kemipanya, Pak. Atau mungkin kalau memang kami harus mengarahkan mereka untuk kesesuaian dengan mata pelajaran yang sudah mereka belajar selama kelas 3, itu kesesuaian yang bagaimana, Pak, untuk jurusan yang sudah mereka ambil lebih ke MIPA-nya, Pak. Baik, Saya Pak. rasa demikian, Pak. Ya, Pak Nazarudin. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali, Pak Nazar. Saya jawab yang pertanyaan terakhir dulu ya. Kalau memang sudah artinya terkonfirmasi, misalnya perguruan tinggi nggak bisa mereka pilih karena mata pelajaran nggak sesuai, mungkin yang nggak bisa kita benahi lagi di saat ini ya Pak ya. Mungkin di kedepannya Bapak bisa pilih mapel yang sesuai dengan minatnya. Nah, untuk itu memang bagus sekali di asesmen dari awal, minat anak-anak kemana, disesuaikan juga dengan pilihan-pilihan studi yang sesuai ya. Kalau konteks itu memang kan regulasi ya Pak ya, aturan dari kementerian, aturan dari dinas pendidikan, barangkali sudah diserahkan, udah disampaikan, bukan diserahkan, disampaikan. Jadi mungkin saran saya Pak Nazarudin banyak konsultasi dengan bidang SMA ya Pak ya, bidang SMA dan juga SMK di dinas pendidikan. Jadi jangan diskusinya sekali Pak, diskusi berkali-kali sampai paham, dipahami, mengerti, agar bisa ditindaklanjuti ke depan ya Pak Nazar ya. Itu pertanyaan untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Ini sekarang saya jawab pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana minat mereka di MIPA, ada yang pertambangan, ada yang apa tadi Pak, kebumian dan lain-lain ya. Itu memang diminati oleh anak-anak barangkali yang semangatnya memang ke teknik. Nah, tapi teknik juga kan nggak sekedar memilih gitu. Ada indikator-indikatornya. Kalau tadi Bapak simak, nanti bisa Bapak dapatkan juga filenya. Itu misalnya bakat dia di bidang apa? Dia masuk nggak ke kategori teknik di situ? Gitu. Jangan-jangan dia cuma sukanya satu bidang saja. Karena untuk bidang teknik, bidang kedokteran, bidang lain-lain, yang itu memang bidang yang dibutuhkan bakat learner, Pak. Belajar terus kerjanya. Ada anak-anak yang memang semangatnya cuma muncul sekali, itu bukan bakat utama dia. Kalau munculnya cuma terstimulus sekali, itu biasanya angin-anginan, Pak. Ikut-ikut orang. Tapi kalau bakatnya muncul terus itu memang dan lain-lain, manajerialnya bagus, secara kepemimpinan bagus, Bapak kan bisa lihat ya anak-anak yang bertanggung jawab itu kan bisa kita lihat ya Pak ya. Dia punya tanggung jawab itu artinya apa kaitannya Pak? Dunia perguruan tinggi, kemudian bidang-bidang yang rumit gitu tugasnya banyak. Salah satu indikator penilaian perguruan tinggi adalah belajar melalui tugas. Tugas ada 5, kehadiran 1. Hadir terus tugas nggak dibuat, nggak lulus-lulus juga. Nah bisa kita lihat Pak, dengan pendekatan bisa jadi dari asesmen yang sudah ada di Bapak, rata-rata boleh, bisa melakukan talent scouting yang di kita juga boleh, talent mapping yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan juga boleh. Kalau Bapak ikut misalnya, atau saya nggak tahu ikut nggak SMA 1 Merah Mulia ketika 4 bulan lalu Dinas Pendidikan ya melakukan asesmen massal waktu itu Pak. Kalau nggak salah saya di Agustus Pak 2023. Dan saya banyak temukan anak-anak yang bagus itu di Aceh Selatan, di Klut, di Semulua itu keren-keren prestasinya Pak. Bagus-bagus. Cuma bagaimana tinggal mengarahkan anak itu supaya dia tepat memilih prodi, tepat memilih universitas yang sesuai juga dengan kemampuan keuangan orang tua kan Pak ya. Gitu. Mungkin merantau di Banda Aceh dengan merantau di Jakarta kan beda tuh ukuran rupiahnya. Mengatur di Medan, merantau di Medan beda juga, ya kan? Tinggal disesuaikan. Ketika prodi itu juga ada di sini, anak itu nampaknya juga punya kemampuan bakat dan di sana dia bisa menyelesaikan, tanggung jawabnya penuh ada, kemudian afiliasi bakatnya memenuhi standar di sana, kita tinggal mengarahkan. Maka penting sekali nih diskusi Pak, tiga belah pihak nih, murid, orang tua, dan guru Pak Nazarudin. Pak Nazarudin kan di sana guru BK ya Pak ya? Iya, Nah, Pak. ayo Pak, nih dapat tugas mulia nih Pak. Di SMA Merah Mulia tugasnya mulia juga nih untuk memastikan supaya anak-anak di sana itu memilihnya betul-betul sesuai dengan bakat dan minatnya. Strength cluster map kalau saya bilang di depan tadi, peta-peta kekuatan dia gitu. Gitu Pak.
Ada anak, Pak, kalau melihat sesuatu itu dia pengen terus rawat dengan betul-betul semua hal-hal yang terkait dengan makhluk hidup. Mungkin bakat dia memang pertanian, tanaman, barangkali seperti itu. Sekarang anak-anak banyak punya bakat, Pak, jualan online karena terafiliasi 24 jam hidup dia tuh di situ, Pak. Bapak mamanya pun bangun tidur pegang HP dulu. Dia udah lihat contoh baik di situ. Jadi dia pikir itu pekerjaan yang cocok, apalagi misalnya gampang dia dapatkan gitu, Pak ya. Mudah dia lakukan. Itu afiliasi yang kadang-kadang ini ya, yang kadang-kadang mungkin nggak muncul gitu. Nah, gitu Pak. Apakah ini bisa untuk SMK? Bisa. Ada pertanyaan juga. Apakah bisa untuk SLB? Bisa Bu, selama dia bisa membaca. Kalaupun dia mungkin nggak bisa bicara, mohon maaf, bisa dibantu sama gurunya untuk menemukan sebenarnya bukan saja tentang bakat minat dan karir yang ingin dituju, Pak. Tapi kebahagiaan menjalankan karir, menjalankan pendidikan yang ditempuh. Saya, Pak, sudah selesai misalnya sekolah S3. Sudah postdoc. Saya masih pengen sekolah lagi, Pak. Di S1 justru. Saya lihat ada beberapa hal yang nggak ketemu di situ. Nah, tapi kan orang bilang nanti, ini kerjaanmu nggak ada kerjaan lain ya selain sekolah. Nah, coba ditanyakan pada orang yang punya bakat itu. Dia akan bisa mengatur waktu A, B, C, D itu bisa, Pak. Tapi kalau ada anak pingin ke A, tapi kita melihatkan dia nggak disiplin di bidang itu, Pak. Ada anak, Pak ya, yang hobinya pamer-pamer rata orang tua, banyak saya temukan. Itu, Pak. Wah, ada temannya beli ini, dia beli ini, ya, temannya beli ini. Ya kebahagiaannya cuma di situ toh. Nah, di manakah bakat yang lain yang punya kekuatan? Ayo kita gali. Jangan-jangan bakatnya bakat pengusaha barangkali kan, Pak Nazar ya. Bakat ini dan lain-lain gitu. Bahkan bertemu dengan satu anak di Aceh Jaya, saya langsung bilang, kamu nih guru matematika yang keren di masa depan ini keren sekali. Masuknya kemana? Dia bilang, saya memang pengen masuk FK matematika, Pak. Saya memang pengen menjadi guru. Saya pengen jadi guru matematika. Saya nggak mau bidang yang lain. Nah, itu udah top sekali. Nah, konfirmasi bisa membuat kita bertemu dengan anak seperti itu. Apa yang kita lakukan 3 tahun yang lalu, inilah hadiahnya di tahun ini. Kira-kira gitu. Jabaran luasnya gitu, Pak Nazar ya. Pak Najar kalau ke Banda Aceh bisa kontak-kontak nanti Pak Joni, kita bisa ngobrol ya Pak ya. Jadi masalah jangan disimpan sendiri. Nanti cuma jadi masalah Bapak. Kalau masalah Bapak ingin jadi masalah orang lain didiskusikan, tapi bukan masalah yang ini ya, maksudnya masalah bidang pendidikan ini gitu. Ini Pak. Nah, baik Pak Joni, Pak Najarudin, karena waktunya terbatas gimana? Ya, Pak. Kemendikbud nomor 345 itu panduan pemilihan prodi. Kemendikbud nomor 345. Iya. Bapak dan Ibu juga bisa baca Kemendikbud nomor 345 ya, tentang pemilihan prodi Bapak dan Ibu. Dan saran saya Bapak dan Ibu, baca dulu baru bertanya. Supaya Bapak Ibu betul-betul mendapatkan jawaban yang benar-benar ingin dikayakan di sesi itu, di materi itu. Itu Bapak Ibu ya. Ini karena waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu lain waktu, gitu ya Pak Julia, waktunya. Dan saya yakin tadi janjinya 1,5 jam, ini udah lebih ternyata, udah mau hampir 2 jam lebih ya. Ibu Rosmiati, Pak Azhari, dan Ibu Samsirman di Melabo yang nggak terjawab, mohon maaf, nanti boleh ditanyakan pertanyaannya ke Pak Joni, Pak. Nanti kita akan jawab secara balasan pesan ya Pak ya. Mudah-mudahan juga nanti kalau ada nggak jelas lagi boleh juga ditelepon, nggak apa-apa Pak Azhari. Karena waktunya sangat terbatas, jadi mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mungkin akan kita kembalikan kepada Bapak Moderator ya. Dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu. Semoga kita bertemu lagi di sesi waktu yang lain. Insya Allah Pak Azhari nanti bisa ketemu di sesi lain ya Pak Azhari ya. Bisa kontak, bisa ngobrol nanti ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak di sini silakan. Yang Kemendikbud nomor 345 itu memang mapel pendukung prodi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hendra yang penjelasannya sangat detail sekali. Tadi ada
tipe-tipe peserta didik kita, yang memang setiap hari kita berjumpa anak-anak yang demikian, Bapak Ibu ya. Ya, memang apalagi generasi sekarang ini, generasi yang luar biasa sebenarnya, tinggal bagaimana kita identifikasi bakat dan minat mereka, kemudian tipe pembelajaran mereka bagaimana. Nah, tinggal kita arahkan saja. Oke, mudah-mudahan program ini dapat menghantarkan anak-anak kita semuanya ke perguruan tinggi yang kita cita-citakan. Ya, barangkali karena waktu yang terbatas, ada beberapa pertanyaan Bapak yang sudah tunjuk, Bapak Ibu yang sudah tunjuk tangan ini belum bisa tercover. Pak, izin Pak, tunggu Pak. Di waktu yang lain Pak, kita akan atur kembali nanti pertemuan-pertemuan seperti ini. Pak, sebentar Pak, ada pertanyaan ini. Mohon izin Ibu, mohon izin waktunya sangat singkat kita. Jadi insya Allah nanti ke depan kita akan atur kembali Bu. Ada beberapa catatan yang dapat kami baik. Mohon maaf tadi kurang tidak kedengaran barangkali karena belum masih mood. Ada beberapa catatan dari kami. Yang pertama sekali tadi itu Pak Kabid ya sudah menyatakan ada beberapa mapel yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan ini, seperti mapel PKN ya dan seni budaya. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan. Kemudian Pak Kadis mengharapkan kita itu sebagai guru BK menjadi konsultan. Nah, ini Bapak dan Ibu seperti kata Pak Hendra tadi, Bapak dan Ibu mengenali tipe-tipe anak ya, supaya benar-benar mereka memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang terakhir, harapan dari Pak Kadis itu mari kita berkolaborasi ya, Dinas Pendidikan, kemudian di Capdin, teman-teman guru semuanya, kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan yang kita cita-citakan yaitu mengantarkan peserta didik kita ke perguruan tinggi itu dapat tercapai. Ya, karena kebahagiaan kita guru ya di situ ya, mengantarkan mereka ke perguruan tinggi. Baik, karena waktu jualah kami mungkin sangat singkat sekali ya, mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa atur kembali. Terima kasih kepada Bapak dan Bapak-Bapak narasumber semuanya, ya Bapak dan Ibu para kacap, Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru BK yang sudah berpartisipasi sangat aktif di ruangan Zoom ini. Kami selaku moderator memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kadang-kadang teknis ini, ya kadang-kadang teknis yang membuat kegiatan ini agak sedikit terganggu. Baik, demikian billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami keluar dari Zoom Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa.